Halo teman-teman semua, kenalin gue Revi, gue adalah salah satu mahasiswi ilmu ekonomi angkatan 54 dan di sini gue bakal sharing nih tentang materi ekonomi umum dari pertemuan 8 hingga pertemuan 11. Gue harap proker inventory ini bisa berguna buat kalian biar kalian bisa nge-review nih materi-materi apa yang udah diajarin di kelas dan lebih matang lagi supaya insya Allah nilai ujian kalian bisa jadi lebih bagus. Jadi langsung kita mulai aja ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang suatu struktur pasar yang namanya adalah struktur pasar monopoli. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa itu struktur pasar monopoli dan bagaimana struktur pasar monopoli, ada baiknya kita recall dulu nih, karena sebelumnya kita udah pernah belajar kan tentang pasar persaingan sempurna atau yang biasa kita sebut sebagai PPS. Nah, jadi sebenarnya struktur pasar itu ada banyak, dan struktur pasar monopoli dan PPS ini adalah struktur pasar yang paling ekstrem, sehingga karakteristik dan asumsi dari kedua pasar ini juga berbeda dan berbanding terbalik banget gitu. Nah, biasanya struktur pasar yang ada di real life atau kehidupan nyata itu adalah struktur pasar yang ada di antara si monopoli dan PPS ini. Nah, jadi tinggal kita lihat aja nih, struktur pasar yang ada di kehidupan nyata ini karakteristiknya lebih cenderung ke karakteristik atau ciri dari si monopoli atau si PPS. Di sini gue kasih contoh oligopoli dan persaingan monopolistik, tapi kita nggak bakal bahas banyak karena cuma contoh aja, kita kan bakal lebih mendalam ke si monopoli ini gitu. Oke, jadi kita masuk ke asumsi yang pertama. Nah, coba dilihat di asumsi pertama yang PPS ini atau karakteristik yang pertama. PPS itu karakteristiknya yang pertama adalah banyak penjual dan banyak pembeli, di mana di sini dibilang banyak penjual, berarti produsen yang ada di pasar itu ada banyak untuk memenuhi demand atau permintaan dari si pembeli ini. Nah, kalau si monopoli itu berbeda dengan PPS. Jadi kalau monopoli cuma ada satu penjual aja yang ada di pasar untuk memenuhi seluruh permintaan dari si konsumen. Nah, si konsumennya itu ada banyak pembeli gitu. Jadi dia beda. Kalau PPS itu banyak penjual, monopoli satu penjual aja. Nah, di tengah-tengahnya antara monopoli dan PPS itu ada oligopoli dan persaingan monopolistik. Nah, kalau oligopoli itu dia itu ada beberapa penjual yang melakukan kolusi. Jadi maksudnya adalah beberapa penjual itu yang ada di pasar, mereka melakukan kerjasama menentukan harga dan kuantitas yang ingin dijual ke konsumen, dan bentuk kerja sama mereka kayak membentuk suatu organisasi gitu, dan organisasi itu bertindak seolah-olah seperti monopoli, seperti perusahaan monopoli. Jadi dia menentukan harga, price maker gitu secara bersama-sama kan, biar mereka bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, makanya si oligopoli ini lebih cenderung karakteristiknya ke arah si monopoli gitu. Nah, kalau untuk si persaingan monopolistik, jadi dia banyak perusahaan yang kecil yang ada di pasar saling bersaing, tetapi perusahaan-perusahaan kecil ini bertindak seolah-olah sebagai monopolis. Nah, kenapa bisa kayak gitu padahal perusahaannya banyak? Hal ini akan dijelaskan di karakteristik yang kedua. Nah, lanjut ke karakteristik yang kedua itu, kalau PPS itu produknya homogen dan ada substitusi sempurna atau identik. Jadi karena dia persaingannya itu sangat sempurna, antara produsen itu ada banyak di pasar dan produsen yang banyak itu menjual barang yang identik gitu. Mereka tuh saling substitusi atau saling menggantikan. Makanya mereka bisa bersaing dan persaingannya itu sangat sempurna. Kalau monopoli, karena dia cuma ada satu penjual aja, makanya produknya homogen, yang dijual ya produknya itu aja dan tanpa substitusi. Kalau misalnya dia udah ada substitusinya, berarti udah ada pesaing dong, berarti dia udah nggak bisa lagi jadi monopoli gitu. Nah, untuk oligopoli, beberapa penjual yang melakukan kolusi tadi ya produknya mirip, karena memang dia bekerja sama kan ya, intinya produknya mirip dan hampir sama lah gitu. Nah, terus kalau misalnya persaingan monopolistik ini, dia itu produknya terdiferensiasi tapi mirip. Jadi misal kalau misalnya kita beli nih air mineral. Nah, terus air mineral itu dia melakukan persaingan monopolistik karena dia produknya itu terdiferensiasi, walaupun produknya mirip tapi ada bedanya. Kayak misalnya air mineral yang Aqua dari Gunung Salak, terus yang air mineral Fit itu dari gunung apa gitu. Jadi terdiferensiasi. Mungkin klaimnya menjadi lebih segar atau lain sebagainya, padahal produknya itu ya mirip atau bahkan sama saja seperti itu.
Nah, kemudian karakteristik yang ketiga, kalau PPS itu dia adalah price taker. Kenapa dia price taker? Jadi price taker itu dia menerima harga yang ada di pasar karena dia bersaing sempurna. Jadi kalau misalnya dia menetapkan harga di luar harga pasar, ada kemungkinan dia tidak laku sama sekali barang-barang yang dijualnya. Misalnya dia menetapkan harga di atas harga pasar untuk menambah keuntungannya. Tapi karena ada produk yang banyak ini, produknya homogen dan substitusi sempurna, banyak penjual lain yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah, ya jadi nggak ada yang beli dong di dia gitu. Makanya produsen-produsen yang ada di PPS ini dia menghadapi harga yang diterima-terima aja gitu, price taker. Nah, kalau misalnya si monopoli, dia price maker, kebalikannya dari si PPS. Jadi kalau misalnya monopoli ini dia membuat harga, jadi dia yang menentukan harga di atas barang yang akan dia jual ke si pembeli. Tapi walaupun dia menetapkan harga, belum tentu ya dia untung. Jadi tergantung harga yang dia tetapkan, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai harga yang keuntungan si monopolis ini. Kemudian kalau untuk persaingan monopolistik, dia price maker tetapi untuk masing-masing segmen saja. Nah, tadi karena si persaingan monopolistik ini setiap perusahaan itu memiliki produk yang terdiferensiasi, produk yang beda-beda, jadi dia punya segmen pasarnya sendiri-sendiri gitu, punya pembelinya sendiri-sendiri. Makanya dia bisa menetapkan harga, price maker, dia bertindak seolah-olah seperti monopolis, menetapkan harga untuk masing-masing segmen aja gitu, tapi tidak mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita lihat di sini, karakteristik yang pertama dari monopoli adalah satu penjual, banyak pembeli, dan produknya homogen tanpa substitusi. Nah, kedua karakteristik ini memberikan kekuatan pasar pada monopoli. Jadi kekuatan pasarnya itu kuat banget gitu. Dia bisa berdiri sendiri dan tanpa substitusinya. Jadi dia menguasai pasar. Nah, hal inilah yang membuat si monopoli itu bisa menentukan harganya sendiri atau price maker. Jadi jika kita lihat karakter yang selanjutnya, di PPS ini kan dia bilang tidak ada hambatan masuk pasar. Artinya si produsen atau si penjualnya itu dia bisa bebas keluar masuk pasar, free entry, free exit. Nah, jadi dengan kebebasan mereka keluar masuk pasar itu yang tidak ada hambatan ini yang membuat mereka menjadi kompetitif sekali gitu. Berbeda dengan monopoli, kalau misalnya monopoli itu dia ada hambatan untuk masuk pasar. Jadi untuk pesaing-pesaing lain yang ingin menjual produk yang sama di pasar yang sama itu sangat sulit untuk masuk ke si pasar monopoli ini karena dia ada hambatannya. Nah, kira-kira hambatan masuk pasarnya itu seperti apa sih kalau monopoli? Nah, biasanya kita menyebutnya itu adalah BTE atau barrier to entry. Jadi ada hambatan untuk masuk pasar, jadi dia tidak free entry, tidak free exit gitu. Nah, hambatan-hambatannya itu tuh intinya sih ada 3, tapi di beberapa sumber lain mungkin ada 4 atau 5, tapi intinya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah sumber daya monopoli. Jadi si monopolisnya ini menguasai sumber daya kunci, seperti misalnya menguasai bahan baku atau teknik produksi tertentu. Misal, salah satu contoh perusahaan monopoli itu adalah perusahaan PLN yang ada di Indonesia. Nah, jadi perusahaan PLN ini dia menguasai sumber daya kunci nih. Jadi di Indonesia seluruh pembangkit listriknya itu punya PLN kan, nggak ada perusahaan lain yang punya pembangkit listrik gitu. Walaupun sekarang udah ada yang namanya solar system, tapi ya kita anggap aja ini pembangkit listrik utamanya dari si PLN. Kemudian hambatan untuk masuk pasar yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu adalah suatu hak eksklusif untuk melakukan produksi, seperti misalnya tindakan yuridis, yaitu paten dan perolehan secara institusional atau lisensi. Kayak misalnya PLN lagi, dia adalah perusahaan yang mendapat hak eksklusif untuk menjadi perusahaan satu-satunya perusahaan negara yang menghasilkan listrik di Indonesia gitu. Nah, terus
Selanjutnya, hambatan yang ketiga adalah proses produksi. Jadi maksudnya di sini adalah berproduksi sendiri untuk memenuhi seluruh key atau quantity atau seluruh output di pasar dengan biaya lebih rendah daripada diproduksi oleh beberapa perusahaan. Jadi maksudnya adalah seperti pada grafik ini. Jika kita mengingat kembali grafik cost atau grafik biaya, di horizontalnya ada quantity atau output dan vertikalnya ada cost atau biaya. Untuk sementara kita abaikan dulu AVC dan AFC-nya. Kurva MC akan memotong kurva ATC di ATC terendah. Nah, jadi di sebelum kurva MC nih, sebelum perpotongan kurva MC dan ATC, kurva ATC itu menurun. Nah, ketika di kurva ini, ketika ada suatu perusahaan monopoli yang ingin berproduksi sebanyak 1000 untuk memenuhi seluruh permintaan yang ada di pasar, berarti permintaannya totalnya 1000 ya. Jadi monopolinya berproduksi sebanyak 1000 juga dengan biaya $45 per unit. Nah, tapi itu kalau misalnya berproduksi sendiri nih, seorang monopolis. Nah, ketika ada perusahaan lain, misal ada 2 perusahaan yang berproduksi, jadi dibagi 2, satu perusahaan itu berproduksi sebanyak 500 dan perusahaan lain 500 juga. Nah, harganya itu malah meningkat, biayanya itu malah meningkat menjadi $50 per unit untuk memproduksi satu unit itu, satu unit produksi. Nah, karena biayanya yang meningkat, harganya pun bisa menjadi meningkat gitu kan, dan keuntungannya pun bisa menjadi menurun dari si perusahaan itu. Makanya pada kurva ini masih bisa menurunkan cost dengan meningkatkan kuantitas. Di sini monopoli akan lebih untung. Monopoli akan menjual dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijual oleh perusahaan yang berproduksi bersama ini. Nah, makanya ini merupakan salah satu hambatan masuk dari si pasar monopoli ini, karena dia harganya kalah sama harga gitu ya, kalah sama biaya produksi. Nah, selanjutnya jika kita bandingkan antara PPS dan monopoli di karakteristik selanjutnya, karena PPS itu adalah persaingan yang sangat sempurna, maka informasi dan mobilitasnya pun harus sempurna. Jadi untuk di PPS ini udah nggak ada lagi tuh yang namanya asimetri informasi. Nah, kalau misalnya di monopoli, dia informasinya tidak sempurna, kebalikannya. Nah, kemudian di karakteristik yang selanjutnya, untuk PPS itu laba jangka panjangnya itu normal atau sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, ketika dia free entry, free exit, maka ketika suatu pasar persaingan sempurna itu memiliki profit, itu merupakan profit yang tinggi gitu ya, itu merupakan sinyal masuk bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk pasar. Jadi akan tambah nih penjual yang baru. Nah, jadinya lama-lama keuntungan itu dibagi-bagi ke penjual-penjual lain kan, jadinya lama-lama dalam jangka panjang labanya ini tuh 0, tidak ada, atau laba normal gitu. Begitu juga persaingan monopolistik, namun berbeda dengan struktur pasar monopoli. Dia labanya itu jangka panjang tergantung dari harga yang ditentukan sama dia. Jadi walaupun dia price maker, tapi belum tentu dia selalu untung si monopoli ini. Jadi labanya ini tergantung dari harga yang sudah ditetapkan oleh si monopolis. Untuk karakteristik yang selanjutnya, monopoli dan PPS itu sama. Jadi pendapatan perusahaan bisa kita tulis sebagai AR atau average revenue atau rata-rata penerimaan. Rata-rata pendapatan yang diterima oleh si monopoli dan PPS itu sama dengan harganya. Kenapa bisa seperti itu? Penurunannya dari rumus ini. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, average revenue atau rata-rata penerimaan itu sama dengan TR per Q atau total revenue per quantity. Total revenue atau total penerimaan itu adalah sama dengan P dikali Q, harga, price dikali quantity atau output. Jadi P dikali Q dibagi Q, dicoret Q-nya akan sama dengan P. Makanya untuk perusahaan monopoli dan perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna, dia sama-sama AR sama dengan P, pendapatan perusahaannya. Kemudian di karakteristik yang selanjutnya, ada perbedaan antara PPS dan monopoli. Nah, kalau misalnya di PPS, MR sama dengan P, kalau di monopolis itu MR kurang dari P. Sebenarnya MR itu apa sih? Jadi MR itu adalah kependekan dari marginal revenue atau pendapatan marginal, yang artinya adalah tambahan revenue, tambahan pendapatan dari perusahaan karena kuantitas yang diproduksinya itu meningkat sebanyak satu unit aja. Jadi ketika ada satu unit tambahan produksi, tambahan pendapatannya
itu namanya MR gitu. Untuk PPS dan monopoli ini berbeda. Kenapa? Karena jika kita lihat kurva demand atau kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan si monopoli dan perusahaan PPS itu tuh berbeda gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi nih, perusahaan persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan dan kurva permintaan dari si pasarnya itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena dia ada banyak perusahaannya, ada banyak penjual yang ada di pasar, sehingga saking banyaknya dan dia juga substitusi sempurna produknya, makanya dia menghadapi kurva demand yang elastis sempurna atau horizontal. Ketika perusahaan dalam PPS itu menetapkan harga di atas harga pasar, berarti tidak ada yang membeli produk tersebut. Konsumen hanya mau membeli pada tingkatan ini saja. Jadi dia horizontal, elastis, sempurna. Nah, tetapi berbeda dengan kurva permintaan yang dihadapi pasar. Kurva permintaannya demand itu slope-nya negatif. Karena kurva permintaan pasar itu normal ya. Jadi ketika harga di pasar turun, maka output yang diminta juga semakin banyak, makanya slope-nya negatif. Itu untuk kurva permintaan yang dihadapi oleh pasar. Sehingga karena kurva permintaan perusahaan itu elastis sempurna, makanya tambahan revenue atau tambahan pendapatannya itu tetap. Ketika ada penambahan satu unit baru, harga tidak berubah. Jadi jika kita tuliskan MR itu kan sama dengan total revenue tambahan. Itu sama dengan total revenue, rumusnya adalah Q dikali P. Tapi karena MR itu cuma satu unit aja, berarti 1 dikali P. Karena penambahan satu unit ini P-nya tidak berubah sama sekali, maka MR akan sama dengan P, seperti itu. Hal inilah yang membuat PPS berbeda dengan monopolis. Nah, kalau monopolis, MR-nya kurang dari P. Kenapa? Karena dia kurva demand perusahaan dan kurva demand dari si pasar monopoli itu sama, karena dia hanya ada satu penjual aja kan di pasar, makanya kurva yang dihadapi, kurva demand yang dihadapi oleh perusahaan dan pasar itu sama gitu. Makanya kurvanya itu slope-nya negatif. Ketika ada penurunan harga, maka output yang diminta pun akan menjadi semakin lebih banyak. Ketika output yang meningkat sebanyak 1, berarti harganya akan turun kan. Nah, ketika harganya akan turun, berarti total penerimaannya pun akan turun. Nah, maka dari itu tambahan revenue, tambahan pendapatan karena adanya peningkatan Q, peningkatan output itu akan selalu lebih rendah daripada si harga. Seperti itu. Nah, kemudian di karakteristik yang selanjutnya adalah kondisi yang memaksimalkan profit. Nah, kondisi ini sama antara PPS dan monopoli, yaitu saat MR sama dengan MC, di mana MR itu sama dengan marginal revenue dan MC itu sama dengan marginal cost. Jadi marginal cost itu adalah biaya tambahan yang akan didapatkan, yang akan dihadapi ketika kita akan menambah produksi satu unit saja gitu. Nah, jika kita lihat kondisi di pasar monopolis, di struktur pasar monopolis, tadi kita sudah belajar mengenai kurva demand dan kurva MR-nya si monopolis. Sekarang kita tambahkan kurva MC-nya. Harusnya kurvanya seperti ini, menurun kemudian menaik, tetapi agar lebih mudah kita gambarkan saja seperti ini. Ketika di perpotongan MC sama dengan MR, didapatkan output monopolis dan harga monopolis. Jadi PM dan QM ini adalah output dan harga yang akan ditetapkan oleh monopolis ketika ia ingin memaksimumkan profitnya. Tetapi karena si monopolis itu price maker, jadi monopolis itu sebenarnya terserah mau netepin di mana aja gitu. Tetapi ya kondisi yang memaksimumkan profitnya seperti ini. Nah, jika kita lihat grafik di bawahnya, ditambahkan dengan kurva ATC di sini. Jadi ketika ATC ini berpotongan dengan titik-titik ini, dengan output yang diproduksi monopolis, maka kita akan tarik garis ke kiri sehingga kita dapat ATC dari si monopolis ini, atau total cost, average total cost, biaya total rata-rata dari si produksinya monopolis ini. Ketika kita berbicara keuntungan, maka keuntungan itu adalah total penerimaan yang dikurangi oleh total biaya. Berbeda antara keuntungan dan penerimaan. Kalau penerimaan itu ya yang benar-benar kita terima
dari hasil penjualan kita. Tetapi itu masih ada biaya di situ, belum kita kurangkan. Jadi benar-benar penerimaan kotor lah dari hasil jual beli kita. Tapi kalau misalnya keuntungan itu sudah dikurangi oleh biaya. Makanya keuntungan monopolis di sini adalah harga monopolis dikurangi ATC dari si monopolis, total cost monopolis, dikali oleh output monopolis, output yang diproduksi oleh si monopolis. Nah, jika kita lihat di sini adalah luas dari gambar ini. Ini adalah keuntungan monopolis. Nah, tapi kalau misalnya ATC-nya di atas sini gitu, misalnya bersinggungannya di atas sini, bisa nggak sih? Bisa. Tapi keuntungannya itu malah keuntungan normal. Makanya tadi kan udah dibilang kalau misalnya monopolis walaupun price maker, tapi dia nggak selalu untung, tergantung harga yang ditetapkan sama dia. Kalau misalnya dia netapin ATC-nya di bawah sini, bisa. Berarti dia keuntungannya menjadi semakin lebih banyak, seperti itu. Untuk karakteristik yang selanjutnya, tadi kita udah belajar tentang kurva demand, kurva permintaan yang dihadapi oleh monopolis dan PPS. Sekarang kita ke kurva supply-nya nih. Nah, kalau misalnya si PPS ini dia menghadapi kurva supply yang positif slope-nya. Jadi dia kurvanya bergerak seperti ini. Slope-nya positif, normal. Karena jumlah key itu, jumlah output yang diproduksi itu tergantung dengan harganya. Dia price taker kan. Ketika harganya tinggi, maka dia akan berproduksi banyak. Dan ketika dia harganya rendah, maka dia akan berproduksi lebih sedikit, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kurva supply dan demand, tempatkan perspektif kita pada pelaku ekonomi di kurva tersebut. Jika kita berbicara kurva demand, posisikan kita sebagai konsumen. Tetapi jika kita berbicara kurva supply, posisikan diri kita sebagai produsen. Makanya ketika harganya itu tinggi, maka produsen itu akan ingin terus berproduksi kan, makanya dia slope-nya positif, seperti itu. Berbeda dengan monopoli itu dia tidak memiliki kurva supply, jadi supply-nya itu hanya titik saja, karena kan emang produsennya cuma satu gitu kan. Nah, jadi harga dan kuantitas yang akan diproduksi atau output yang diproduksi itu ditentukan oleh MC, MR, dan demand. Jadi Q tidak tergantung sama P karena dia itu merupakan price maker gitu. Jadi sebenarnya suka-suka monopolis mau harganya berapa karena dia price maker, tetapi ya konsekuensinya dia belum tentu untung, seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulannya pada bab ini ada perbedaan antara PPS dan monopoli yang penting. Nah, jadi kalau misalnya di PPS itu terjadi dua efisiensi, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif, di mana efisiensi alokatif akan tercapai ketika P price sama dengan MC marginal cost. Nah, ketika terjadi efisiensi produktif, maka P price sama dengan ATC minimum atau average total cost minimum. Nah, jadi sebenarnya efisiensi alokatif itu apa sih? Efisiensi alokatif itu adalah alokasi sumber daya yang dimiliki itu sangat efisien, jadi maksimum. Jadi perusahaan itu mengalokasikan sumber daya yang dia punya, seperti bahan baku, input-input, dan lain sebagainya, itu dialokasikannya itu sangat efisien sekali, sehingga output yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan pun maksimum. Berbeda dengan efisiensi produktif itu maksudnya adalah suatu perusahaan itu akan berproduksi pada biaya paling minimum yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau si PPS bisa nih memenuhi dua efisiensi ini, tapi kalau misalnya si monopolis tergantung. Jadi kalau misalnya monopolis nggak mungkin terjadi ada efisiensi alokatif, karena tadi sudah kita bahas bahwa P-nya itu price dari si monopolis akan selalu lebih besar daripada marginal revenue-nya atau MR, dan marginal revenue-nya ketika kita ingin memaksimumkan profit akan sama dengan MC atau marginal cost-nya, sehingga efisiensi alokatif pun tidak mungkin akan terjadi. Nah, karena tidak terpenuhinya efisiensi alokatif sumber dayanya tidak efisien di struktur pasar monopoli ini, di perusahaan monopoli, akan menyebabkan adanya deadweight loss atau biasa kita sebut DWL. Nah, DWL ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh si perusahaan monopolis ini karena adanya inefisiensi pasar, tidak efisien alokasi sumber dayanya, seperti itu. Nah, jika kita lihat pada kurvanya,
agar lebih mudah kita mengasumsikan MC-nya konstan. Jadi karena MC-nya konstan, MC akan horizontal. Sorry sebelumnya gue lupa untuk ngasih keterangan. Di sini harusnya ada P ya, price, di sini ada quantity. Nah, jadi kalau misal kalian nanti mau ujian, jangan pernah lupa untuk bikin keterangan. Jadi ada keterangannya di sini, QM itu apa, PM itu apa, MR apa, MC apa gitu. Jadi kepanjangannya aja, misalnya MR marginal revenue, QM itu output monopolis, kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak ditulis keterangannya, gue yakin banget pasti nilainya dikurangin gitu. Oke, balik ke grafik. Jadi di sini harusnya P ya, di sini Q. Seorang monopolis akan memaksimumkan profitnya ketika MC sama dengan MR nih di perpotongan ini. Nah, perpotongan ini kita tarik garis ke atas sampai ke garis demand-nya, ke kurva demand-nya akan mendapatkan P monopolis dan Q monopolis ya kan. Nah, ketika kita dapat P dan Q-nya karena MC-nya di sini, maka tadi keuntungan monopolis itu kan harga dikurangi biayanya, penerimaan dikurangi biaya dari si produksi output monopolis ini. Makanya keuntungan monopolisnya adalah luas daerah ini, keuntungan monopolis yang warna pink. Nah, atau bisa kita sebut sebagai surplus produsen atau SP. Surplus konsumen yang ada di atasnya, di bawah kurva demand. Ini adalah keuntungan konsumen. Nah, jadi maksudnya keuntungan konsumen itu apa sih? Keuntungan konsumen itu jadi adalah misal gue sebagai konsumen pengen beli buku. Gue pengen nyari buku yang sekitaran harga maksimal 10.000 lah, tapi ternyata gue dapet bukunya harganya 5.000. Nah, 5.000 sisanya itu adalah keuntungan gue. Jadi itu adalah surplus konsumen, sisa dari willingness to pay-nya kita. Nah, untuk luas yang warna hijau ini, dia adalah DWL. Hal ini terjadi karena adanya inefisiensi dari alokasi sumber daya. Jadi ini tidak memberikan keuntungan ke siapapun. Jadi ini harusnya bisa memberikan keuntungan jika ada efisiensi, tetapi malah tidak memberikan keuntungan apa-apa gitu, karena adanya inefisiensi ini. Seperti itu. Selanjutnya tadi baru membahas tentang efisiensi alokatif pada monopoli. Nah, kalau misalnya efisiensi produktif gimana? Nah, jadi kalau misalnya efisiensi produktif tergantung dari si monopolinya dia menentukan harganya di mana. Jadi harga yang ditetapkan si monopoli itu belum tentu di ATC minimum, tergantung monopolisnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ya yang emang udah dia hitung sebelumnya gitu. Jadi ya bisa ada kemungkinan terjadi efisiensi produktif, tapi profitnya itu tidak akan maksimum karena profit yang didapatkan itu ketika MR sama dengan MC gitu, belum tentu maksimum maksudnya. Nah, makanya kita bisa menyimpulkan karena monopolis bisa menentukan harga, tetapi itu bukan merupakan suatu jaminan bahwa monopolis akan selalu untung. Karena kurva biaya yang dihadapi pun berbeda-beda, kurva demand-nya pun berbeda-beda dan lain sebagainya. Nah, jika kita belajar tentang struktur pasar monopolis, jadi si monopolis ini sebenarnya bisa meningkatkan keuntungannya dia dengan melakukan diskriminasi harga. Nah, jadi sebenarnya apa sih diskriminasi harga itu? Nah, jadi diskriminasi harga itu ketika seorang penjual itu menjual barang yang sama tapi harganya beda untuk pembeli yang berbeda. Nah, tapi harga yang berbeda ini bukan karena biaya memproduksi barang itu beda juga ya. Selain itu gitu, selain karena biaya produksi. Nah, ketika seorang monopolis itu melakukan diskriminasi harga sempurna, jadi dia mengambil seluruh surplus konsumen, dia bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena seluruh surplus diambil sama monopoli, jadi dia nggak ada lagi tuh DWL gitu. Nah, jadi diskriminasi harga itu akan terjadi jika monopolis itu bisa membagi pembeli ke kelompoknya masing-masing. Jadi si monopoli ini udah ngebagi-bagi nih, pembeli ini di kelompok ini, pembeli ini di kelompok ini. Nah, kelompok ini harganya segini, kelompok ini harganya segini gitu. Jadi dia bisa udah dibagi kelompok-kelompok, tentuin harganya. Nah, terus yang kedua, penjual itu bisa mengontrol penawaran. Maksudnya adalah ya jangan sampai ada yang namanya oversupply kayak gitu. Pokoknya dia bisa kontrol penawaran yang ada di pasar. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah produsen bisa mencegah penjualan kembali dari pembeli dengan harga rendah ke pembeli dengan harga tinggi. Maksudnya adalah ketika kita membagi menjadi kelompok-kelompoknya masing-masing, kita udah netepin harganya, ada harga yang rendah, ada yang harga yang tinggi. Kita tuh sebagai produsen bisa mencegah nih, kira-kira si pembeli yang dapat harga rendah dari kita jangan sampai dia jual ke pembeli yang dapat harga tinggi dari kita gitu. Kalau misalnya ini terjadi, produsen gak bisa mencegah, maka tidak akan bisa terjadi diskriminasi harga seperti itu. Nah, kemudian dampaknya itu sebenarnya apa sih diskriminasi harga itu? Ya dampaknya TR-nya, total revenue perusahaan yang melakukan diskriminasi harga akan lebih besar. Total revenue, total penerimaannya itu lebih besar dari total revenue yang memaksimumkan profit. Begitu pula dengan output yang diproduksi. Output yang diproduksi dari si perusahaan yang melakukan diskriminasi harga akan lebih banyak daripada output yang diproduksi oleh perusahaan yang memaksimumkan profit gitu. Dengan satu harga saja. Maksudnya memaksimumkan profit di sini adalah dengan satu harga saja. Dia tidak menetapkan harga yang berbeda-beda pada kelompok yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian diskriminasi harga itu ada 3 jenisnya. Ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, kita mulai dari derajat 1. Jadi kalau di derajat 1 itu produsen itu tahu sepenuhnya demand pembeli, permintaan pembeli itu seberapa banyak sih, produsen tuh tahu. Sehingga SK atau surplus konsumen atau willingness to pay dari si konsumen itu akan diambil semua oleh produsen. Semisal gue sebagai konsumen, willingness to pay-nya sebesar 10.000 di PA, maka produsen akan menetapkan harga sebesar PA. Begitu pula dengan pembeli-pembeli lainnya. Intinya produsen itu tahu demand pembeli seluruhnya dan dia mengambil seluruh surplus konsumen dari si pembeli. Itu diskriminasi harga derajat 1, diskriminasi sempurna. Nah, kemudian yang kedua itu adalah diskriminasi harga derajat 2. Nah, di diskriminasi ini produsen itu tidak tahu willingness to pay si pembeli. Jadi dia cuma ambil setengah, sebagian aja dari surplus konsumennya karena dia nggak tahu. Jadi harga yang ditetapkan itu berdasarkan jumlah produk yang dijual. Contohnya kayak misalnya jual beli grosir sama eceran ya kan. Ketika dia menjual grosir, maka harganya akan lebih rendah. Ketika dia menjual eceran, maka harganya akan menjadi lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah diskriminasi harga derajat 3. Jadi diskriminasi ini produsen nggak tahu nih willingness to pay masing-masing konsumen, nggak tahu sama sekali, tapi dia tahu tentang willingness to pay-nya dari kelompok-kelompok konsumennya. Jadi dia nggak tahu willingness to pay masing-masing, tapi tahu willingness to pay kelompoknya. Nah, kelompoknya itu misalnya kayak berdasarkan lokasi, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Kayak misalnya ini adalah pasar 1 dan ini adalah pasar 2. Pasar 1 itu di kota, pasar 2 itu di desa. Ini merupakan contoh diskriminasi harga derajat 1 diskriminasi harga derajat 3 berdasarkan lokasi nih. Jadi kurva demand yang dihadapi ketika dia berbeda lokasi juga akan berbeda. Nah, produsen akan menetapkan harga lebih rendah kepada kelompok konsumen yang kurva demand-nya itu lebih landai. Nih seperti yang ada di desa dia lebih landai, maka ya harga yang ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh produsen menjadi semakin lebih rendah. Nah, ketika di kota dia lebih inelastis, maka lebih curam, maka harga yang ditetapkan akan menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu soal yang ada di buku responsi juga di bab monopoli. Nah, jadi udah ditulis semua biar gampang, langsung dijawab. Untuk pertanyaan yang A, karena kalau kita ingat-ingat lagi PPS itu kan tercapai efisiensi alokatif sehingga tercapai juga P sama dengan MC. Kondisi P sama dengan MC. Nah, kalau MC itu kan sama dengan delta TC per delta Q. Jadi artinya turunan dari fungsi TC ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan diketahuinya tadi 90 min 2Q. Karena delta TC per delta Q adalah turunan fungsi TC, maka fungsi TC yang tadi kita turunkan saja menjadi seperti itu. Kemudian nanti kita dapatkan key equilibrium dari si PPS-nya itu sebesar 15 unit. Nah, kemudian selanjutnya ditanya juga P equilibriumnya. Jadi langsung kita masukkan
ke fungsinya dengan Q 15 unit, Q equilibrium akan didapatkan harga equilibriumnya sebesar 60 satuan harga. Kenapa ditulis satuan harga? Karena pada soal tidak ditunjukkan apakah itu dolar, rupiah atau sebagainya. Jadi jangan lupa kalau misalnya ujian juga harus ditulis satuannya, apakah itu 60 rupiah, 60 dolar dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita jawab soal selanjutnya, yaitu soal B, menanyakan tentang keuntungan PPS atau laba. Nah, jadi kalau laba itu total penerimaan, total revenue dikurangi oleh total cost atau total biaya. Nah, total penerimaan itu rumusnya P dikali Q, tinggal dimasukkan dari P equilibrium dan Q equilibrium yang sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya, lalu kita masukkan Q yang sudah kita dapatkan juga ke fungsi TC yang sudah diketahui sebelumnya, dan kita akan mendapatkan hasil keuntungan PPS sebesar 350 satuan harga. Jadi kita sudah bisa menjawab soal B dan kita akan lanjut ke soal C. Nah, pada soal C ditanya SK dan SP, jadi surplus konsumen dan surplus produsen dari si PPS. Nah, jadi yang pertama kalau kita pengen cari SK itu kan WTP min P, jadi willingness to pay, keinginan suatu konsumen itu untuk membayar dikurangi dengan harganya, itu adalah surplus dari si konsumen. Makanya lebih baik jika kita menggambarkan grafik ya, supaya kita lebih mudah memahaminya seperti itu. Nah, jadi sudah kita dapatkan sebelumnya 15 unit dan 60 satuan harga. Jadi yang di RCR itu adalah surplus konsumen, tapi supaya kita tahu luasnya kita harus tahu dulu sisi-sisinya itu berapa. Makanya kita tulis P, fungsi P saat Q-nya sama dengan 0 itu sama dengan berapa. Nah, berarti P-nya kan akan sama dengan 90. Sehingga nanti kita bisa tulis di sisinya itu 90 dikurang 60 untuk sisinya surplus konsumen. Jadi kita bisa hitung besarnya surplus konsumen sebesar luas yang tadi udah kita cari sisi-sisinya itu. Sehingga angka-angka yang sudah kita dapatkan pada grafik dapat kita masukkan ke rumus segitiga biasa, luas segitiga biasa untuk mendapatkan besar surplus konsumen, sehingga didapatkan surplus konsumen sebesar 225 satuan harga. Nah, kemudian kita juga disuruh mencari surplus produsen, sehingga surplus produsen itu adalah luas segitiga yang ada di atas kurva supply. Jadi kalau misalnya surplus konsumen kebalikannya, dia luas yang ada di bawah kurva demand sampai harga gitu. Selanjutnya tinggal kita hitung surplus produsen dengan menghitung luas segitiganya menjadi 450 satuan harga surplus produsennya. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal tentang struktur pasar monopoli sebagai berikut. Nah, jadi jika kita ingat, monopoli itu akan memaksimumkan keuntungannya pada saat kondisi MR sama dengan MC, dan MR itu rumusnya sama dengan delta total revenue per delta Q, dan MC juga. Nah, perlu kita ingat R itu P dikali Q, sehingga kita dapatkan TR fungsinya sebagai berikut. Jadi delta TR per delta Q itu adalah turunan ya, jadi turunan dari fungsi total revenue yaitu 90 min 4Q, dan MC tadi sudah kita hitung sebesar 4Q, sehingga penjumlahan biasa kita akan mendapatkan Q monopolis sebesar 11,25 unit. Lanjut ke soal yang E, ditanyai mengenai harga dari monopoli. Nah, jadi karena kita sudah ada fungsi harga yang diketahui sebelumnya, tinggal kita masukkan saja Q monopoli yang sudah kita dapatkan ke fungsi harga, sehingga dapat nanti harga monopoli seperti berikut ini. Nah, didapatkan harga monopoli sebesar 67,5 satuan harga. Jadi kita sudah bisa menjawab soal yang E, kita masuk ke soal yang F. Nah, jadi kalau misalnya rumus keuntungan sama aja ya, total revenue dikurangi total cost dari perusahaan itu, tetapi nanti hasilnya bisa beda antara si monopoli dengan PPS. Nah, jadi karena rumusnya sama, jadi tinggal dimasukkan saja. Tadi kan kita udah dapat harga yang ditetapkan oleh si monopolis dan kuantitas yang akan diproduksi monopolis. Jadi kita tinggal masukkan 67,5 dikali 11,25 dan masukkan juga kuantitas yang akan diproduksi ke fungsi TC, sehingga akan didapatkan hasil 25 satuan harga.
kita lihat dan kita bandingkan antara keuntungan monopolis dan keuntungan PPS, monopolis lebih besar, yaitu sebesar 406,25 dan PPS 350. Nah, makanya jika kita identifikasi perbedaannya, keuntungan monopoli akan lebih besar dari keuntungan PPS, yaitu sebesar 406,25 dikurangi 350 atau 56,25 dari keuntungan si konsumen, surplus konsumen akan ditransfer menjadi keuntungan monopolis pada struktur pasar monopolis seperti itu. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab soal yang F. Kita bisa masuk ke soal yang G, yaitu surplus konsumen dari konsumen pada struktur pasar monopolis. Jadi kalau tadi di PPS surplus konsumennya kita pakai grafik pasar. Jadi akan menghadapi permintaan pasar, begitu pula dengan monopoli. Nah, jadi monopoli akan memaksimumkan keuntungannya pada saat perpotongan MC sama dengan MR, dan kita sudah mendapatkan QM dan PM, jumlah yang diproduksi oleh monopolis dan harga monopolisnya, sehingga yang diarsir kuning itu adalah sisa surplus konsumen yang didapatkan oleh konsumen pada struktur pasar monopolis. Nah, dari angka-angka yang sudah kita dapatkan pada grafik tinggal dimasukkan saja ke rumus luas segitiga biasa, karena luas segitiga itu menunjukkan besarnya surplus konsumen dan didapatkan hasil sebesar 126,5625 satuan harga, yaitu besarnya surplus konsumen dari si pembeli pada struktur pasar monopolis. Jadi kita sudah bisa menjawab soal itu, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oh iya, juga bisa dibandingkan ya surplus konsumen pada monopolis, pembeli monopolis lebih kecil daripada surplus konsumen pada pembeli PPS. Nah, untuk soal selanjutnya, soal yang H, kita disuruh menggambar kurva seluruh kondisi yang sudah didapatkan tadi. Makanya kita bisa menggambar kurva monopoli seperti biasa, seperti berikut. Telah didapatkan juga sebelumnya jumlah yang akan diproduksi oleh seorang monopolis dan harga yang akan ditetapkan olehnya. Nah, kalau kita ingat lagi, PPS itu kan memenuhi kondisi P sama dengan MC. Nah, makanya pada PPS P sama dengan MC yang berpotongan dengan D itu adalah 15. Sedangkan kalau misalnya monopolis itu nggak bisa memenuhi kondisi ini ya, makanya jumlah yang diproduksi monopolis 11,25 dan yang diproduksi oleh PPS itu sebesar 15. Nah, makanya akan terdapat DWL karena terjadi inefisiensi tersebut yang diarsir warna hijau. Nah, jadi kita tinggal cari luasnya, tapi kalau kita pengen tahu luasnya kita kan harus tahu dulu tuh MC-nya, perpotongan MC-nya berapa ya. Nah, makanya bisa kita cari MC-nya dengan cara MC itu kan turunan dari fungsi total cost ya, jadi tinggal dimasukkan saja Q-nya itu pakai Q dari si monopolis, akan didapatkan MC sebesar 45. Nah, makanya untuk dapat sisinya kita harus mencari MC dan sudah didapatkan, sehingga kita bisa mencari DWL-nya. Nah, kita hitung DWL-nya, yaitu luas segitiga, jadi tinggal dimasukkan ke rumus luas segitiga biasa dan akan didapatkan DWL. Aku juga mau ngingetin kalau misalnya kita gambar kurva, jangan lupa ditulis keterangannya dari simbol-simbol yang udah kita tulis ya. Balik lagi ke DWL. DWL sebesar 42,1875 satuan harga. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab soal yang H. Kemudian kita bisa masuk ke soal yang I. Nah, jadi pada soal itu kita disuruh menggambar kurva MC dan kurva ATC dari perusahaan tersebut. Nah, jika kita ingat ATC itu rumusnya adalah TC per Q. Jadi tinggal kita masukkan saja fungsi TC per Q dan kita sederhanakan rumusnya, sehingga ketika Q-nya sama dengan 11,25 akan didapatkan ATC dari perhitungan berikut. Kemudian kita dapatkan ATC-nya sebesar 31,389 satuan harga. Nah, kemudian dapat kita gambarkan pula kurvanya menjadi seperti ini. Jadi tinggal kita gambarin aja kurvanya kayak biasa. Dan jangan lupa untuk nulis keterangan-keterangan tiap simbolnya, tapi nggak bakal gue tulis di sini karena supaya videonya nggak terlalu panjang.
Jadi dari angka-angka yang udah kita dapetin semuanya tadi tinggal dimasukin aja, yaitu jumlah yang diproduksi, harga yang ditentukan oleh monopolis, MC-nya berapa, dan ATC-nya juga sudah kita dapatkan. Tapi sorry banget gue lupa untuk ngasih tahu keuntungan monopolis. Nah, jadi keuntungan monopolis itu adalah luas persegi dari 67,5 dikurang 31,389 dikali 11,25. Dan perlu diingat juga kalau ATC minimum itu akan berpotongan dengan MC dan akan selalu seperti itu. Nah, jadi kita sudah selesai menjawab soal dari monopolis. Kita dapatkan QM, PM, harga yang ditetapkan, dan kita dapat keuntungannya, dan keuntungan monopolis lebih besar dari keuntungan PPS, SK-nya, dan kita juga dapatkan DWL serta kurva ATC, MC, dan kondisi-kondisi lainnya. Halo teman-teman semua, jadi kita di pertemuan 9 ini akan membahas tentang pendapatan nasional. Tapi sebelum kita masuk lagi ke pendapatan nasional, kita recall dulu nih, apa sih sebenarnya ekonomi makro dan ekonomi mikro ini. Jadi tentu kedua hal ini berbeda ya. Kalau misal ekonomi makro itu dia mempelajari tentang perilaku menyeluruh dari perekonomian, jadi dia secara agregat. Nah, contohnya itu seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya, agregat. Jadi variabel-variabelnya itu secara menyeluruh. Berbeda dengan ekonomi mikro, dia mempelajari pasar-pasar individual, seperti contohnya pasar komoditas cabai. Semisal ada pasar komoditas cabai nasional gitu se-Indonesia, itu termasuk ekonomi mikro karena dia hanya mempelajari satu pasar saja gitu, pasar individual saja. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah diagram aliran sirkuler. Jadi pada diagram ini, jika kita lihat diagram aliran sirkuler itu adalah gambaran sederhana dari kegiatan makroekonomi. Kenapa sederhana? Karena dia tidak memasukkan aktivitas pemerintah, sistem keuangan, dan sektor-sektor asing nih, seperti misalnya investasi asing, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Tetapi diagram aliran sirkuler ini bisa menjelaskan tentang makroekonomi secara umum kepada kita. Jadi kita lihat pada diagram aliran sirkuler ini akan ada dua pasar, yaitu pasar GMS atau Good and Service atau barang dan jasa, dan ada pasar faktor produksi. Nah, di sini juga ada perusahaan dan RT atau rumah tangga. Grafik panah yang warna biru itu menunjukkan aliran barang dan jasa. Nah, kalau yang hijau ini menunjukkan aliran dana atau aliran pembayaran. Nah, dari pasar barang dan jasa, rumah tangga itu akan membeli barang dan jasa, makanya aliran barangnya ke rumah tangga, dan aliran barang dari rumah tangga akan masuk ke pasar faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja, kapital, dan tanah. Selanjutnya dari pasar faktor produksi akan ada aliran barang dan jasa lagi ke perusahaan dalam bentuk faktor produksi. Begitu pula dari perusahaan ke pasar barang dan jasa, yaitu barang dan jasa yang akan dijual. Kemudian untuk aliran dana atau pembayarannya, semisal dari rumah tangga akan melakukan pengeluaran ketika membeli barang dan jasa ke pasar barang dan jasa. Nah, dari pasar ini akan masuk nih aliran dana ke perusahaan sebagai pendapatan atau revenue. Nah, dari perusahaan ini akan masuk lagi aliran dana ke pasar faktor produksi dalam bentuk upah sewa atau profit atau keuntungan. Kemudian dari pasar faktor produksi akan didapatkan pendapatan atau income untuk rumah tangga yang sudah memberikan tenaga kerja, kapital, atau tanahnya ini, seperti itu. Selanjutnya, kita bahas lagi tentang ekonomi makro. Nah, jadi ekonomi makro ini dia itu memiliki variabel kunci, 3 variabel kunci yang sangat penting, yaitu output, harga, dan kerja. Nah, ketiga hal ini akan kita pelajari di ekonomi umum ini, di mana output akan kita pelajari pada bab ini, harga dipelajari di bab pertemuan 10, dan pekerjaan ini akan kita pelajari di pertemuan 11. Jadi langsung masuk saja ke output. Di negara kita itu perhitungan output total negara, output jadi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara itu ada dua pengukurannya, yaitu GDP atau Gross Domestic Product atau PDB atau Produk Domestik Bruto, PDB karena bahasa Indonesia ya. Nah, dan ada juga GNP atau Gross National Product atau PNB atau Produk Nasional Bruto. Jadi perbedaannya apa? Kalau GDP itu dia mengukur nilai pasar total dari seluruh output akhir negara tersebut
output akhir yang dihasilkan oleh negara tersebut saja pada periode waktu tertentu. Nah, kalau GNP ukur nilai pasar total dari seluruh output akhir warga negara tersebut berdasarkan nationality-nya. Jadi seluruh output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut gitu. Walaupun dia warga negaranya ada di luar negeri, tapi selama dia warga negara, misalnya warga negara Indonesia, maka dia outputnya akan dihitung sebagai GNP gitu pada periode waktu tertentu. Nah, yang warna hijau ini nilai pasar total maksudnya adalah hanya barang dan jasa yang bisa dinilai dengan harga pasar saja atau dalam uang gitu dihitungnya. Kemudian yang selanjutnya output akhir. Nah, output akhir itu yang dimaksud di sini adalah output yang terdiri dari output tangible atau berwujud yaitu barang dan output intangible atau jasa. Nah, jadi maksudnya output akhir di sini hanya output yang dikonsumsi oleh konsumen akhir saja. Nah, selanjutnya pada periode waktu tertentu. Jadi maksudnya GDP dan GNP-nya itu adalah barang yang diproduksi pada periode waktu yang ingin dicari saja, bukan produksi masa lalu atau produksi masa depan. Dan biasanya bentuknya itu adalah tahunan atau kuartalan. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari GDP tahun 2007, berarti barang-barang output yang diproduksi pada tahun 2007 aja yang masuk ke GDP dan GNP gitu. GDP 2007, GNP 2007. Nah, jadi GDP ini bisa kita artikan sebagai untuk alat untuk mengukur total pendapatan seluruh pelaku ekonomi di suatu negara. Jadi di dalam suatu negara, kalau misalnya ada asing, ada warga negara penduduk asli gitu misalnya, walaupun dia asing gitu berproduksi di negara itu masuknya ke GDP. Kalau GNP tadi asing yang berproduksi di negara kita nggak dihitung sama sekali karena dia berdasarkan nationality, berdasarkan kewarganegaraan kayak gitu. Nah, karena dia mengukur total pendapatan seluruh pelaku ekonomi, makanya GDP ini disebut juga sebagai pendapatan nasional. Nah, selanjutnya GDP juga bisa diartikan sebagai alat untuk mengukur total pengeluaran untuk seluruh output di suatu ekonomi. Nah, karena si GDP ini mengukur total pengeluaran untuk seluruh output di suatu ekonomi, maka dia disebut juga sebagai output total atau pengeluaran total. Nah, sehingga kita akan mendapatkan suatu perhitungan identitas. Ini bukan merupakan equilibrium ya, hanya perhitungan matematis saja. Jadi pendapatan itu kan harus sama dengan pengeluaran, karena tiap uang yang konsumen keluarkan untuk membeli output itu adalah pendapatan dari si penjual. Seperti itu, makanya pendapatan harus sama dengan pengeluaran, sehingga didapatkan perhitungan identitas ini. Nah, jadi untuk mengukur GDP ini ada 3 pendekatannya, yaitu pendekatan pengeluaran yang nanti akan kita bahas, pendekatan nilai tambah, dan pendekatan penerimaan. Nah, kalau pendekatan nilai tambah ini adalah selisih nilai output dengan input. Jadi pendekatannya itu mencegah adanya double accounting gitu. Nah, kalau misalnya pendekatan penerimaan itu dia menggunakan variabel-variabelnya itu yang dihitung menggunakan upah, menggunakan sewa, keuntungan, dan bunga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan pengeluaran dari perhitungan GDP. Nah, sebelumnya dari pendekatan pengeluaran itu terdapat beberapa komponen GDP. Jadi GDP itu karena dia merupakan total pengeluaran akan dinotasikan sebagai Y. Jadi Y itu sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana C itu adalah consumption atau konsumsi, I itu adalah investment atau investasi, G itu adalah government purchase atau pembelian pemerintah, dan NX itu adalah net export atau ekspor bersih, yang selanjutnya akan kita bahas lebih merinci. Nah, kalau consumption itu jadi adalah seluruh pengeluaran total rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Nah, pada consumption ini diasumsikan juga kalau rumah yang digunakan oleh orang-orang itu merupakan barang konsumsi. Sehingga pengeluaran untuk rumah adalah harga sewa rumah tersebut. Tapi gimana nih kalau misalnya orang itu emang udah punya rumah itu, jadi emang rumahnya nggak disewa, punya dia sendiri gitu. Nah, jadi perhitungan consumption-nya itu adalah seolah-olah orang itu membayar uang sewa kepada dirinya sendiri. Jadi konsumsi yang dia hadapi untuk menggunakan rumah ini adalah harga sewa dari rumah tersebut yang dia bayarkan ke diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah I atau investment atau investasi. Jadi dia itu merupakan pengeluaran total untuk
barang yang akan digunakan di masa depan agar produksinya itu lebih banyak. Jadi sekarang kita mengeluarkan uang untuk suatu barang itu digunakan di masa depan untuk memproduksi yang bakal digunain di masa depan untuk memproduksi lebih banyak gitu. Nah, jadi investment ini terdiri dari investasi peralatan seperti contohnya kapital, mesin yang digunakan untuk produksi perusahaan gitu. Terus ada juga investasi struktur misalnya kayak pabrik, kantor, rumah dan lain sebagainya, dan persediaan yaitu barang yang diproduksi tapi belum dijual. Nah, perlu diingat juga bahwa investment yang ada di ekonomi, yang ada di makroekonomi ini berbeda dengan investasi finansial seperti contohnya investasi di pasar saham, pasar keuangan dan lain sebagainya, karena investasi itu adalah investasi finansial. Jadi berbeda konsep ya. Jadi kalau misalnya konteksnya, kalau misalnya kita ngomongin GDP, ya investasinya berarti investasi yang digunakan untuk barang yang kita beli sekarang untuk digunakan di masa depan supaya berproduksi lebih banyak, seperti itu. Kalau misalnya investasi finansial, ya berarti yang ada di pasar keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen G atau government purchase, yaitu pengeluaran total untuk barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Perlu diingat, pengeluaran pemerintah itu terdiri dari pembelian dan transfer payment. Pembelian yang dimaksud dalam komponen GDP ini adalah pembelian, government purchase, pembelian oleh pemerintah saja. Jadi transfer payment itu tidak termasuk dalam government purchase ini. Makanya kalau misalnya kita berbicara komponen G pada GDP, G, government purchase ini, jangan bilang bahwa pengeluaran pemerintah, tapi pembelian pemerintah, karena dia hanya menghitung pengeluaran total untuk barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah saja. Transfer payment enggak. Jadi contohnya transfer payment itu kayak misalnya dana pensiun, tunjangan sosial untuk pengangguran, veteran dan lain sebagainya, itu adalah transfer payment. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah NX atau net export. Jadi net export ini adalah selisih antara ekspor pengeluaran asing untuk barang dan jasa domestik, barang dan jasa yang kita jual keluar, dengan impor, dengan barang impor, barang yang kita beli dari asing, kita beli dari luar. Jadi pengeluaran untuk asing, pengeluaran domestik untuk asing, barang dan jasa asing, karena pengeluaran barang impor sudah dimasukkan ke komponen GDP lain. Jadi kenapa dia selisih antara ekspor dan impor? Karena barang impor itu adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh domestik. Jadi barang impor ini sudah dimasukkan ke komponen-komponen lain ini. Makanya kita cuma butuh selisih antara si ekspor dengan impor ini saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya GDP itu ada banyak macamnya. Jadi yang pertama-tama ada yang namanya GDP real dan GDP nominal, itu berbeda. Maksudnya apa? Jadi kalau GDP real itu adalah nilai output dengan harga tahun dasar, dan GDP nominal itu adalah nilai output dengan harga tahun berlaku. Jadi kalau misalnya GDP real, dia adalah variabel real, jadi variabelnya sudah dikoreksi oleh inflasi. Maksudnya dikoreksi oleh inflasi apa? Jadi inflasi itu bisa mendistorsi dari si GDP ini, nilai perhitungan GDP ini, makanya direalkan sehingga dikoreksi oleh inflasi gitu, menggunakan harga tahun dasar. Nah, kalau GDP real itu perubahannya menunjukkan perubahan pada jumlah output GDP jika harganya konstan atau zero inflation. Jadi perlu diingat, inflasi itu adalah perubahan tingkat harga yang ada di suatu negara. Jadi ketika harganya konstan berarti tidak ada perubahan sehingga zero inflation, dan jadi kita bisa ngelihat nih perubahan GDP-nya berapa sih. Jadi perubahan yang benar-benar disebabkan oleh variabel itu aja, bukan disebabkan karena harganya berubah karena ada inflasi gitu. Itu adalah variabel real termasuk GDP real juga. Nah, kalau GDP nominal perubahannya menunjukkan perubahan pada jumlah output atau GDP-nya dan perubahan harganya juga gitu. Jadi nominal itu yang benar-benar dihitung pada harga tahun itu juga gitu. Jadi misalnya GDP nominal tahun 2007 berarti dia menunjukkan perubahan output dan perubahan harga yang ada di 2007 dengan yang ada di masa lalu gitu.
Nah, kemudian macam GDP yang lain adalah deflator GDP. Nah, deflator GDP itu adalah suatu alat pengukuran untuk mengukur rata-rata perubahan harga untuk barang dan jasa secara umum, sehingga kita menggunakan deflator GDP ini bisa mengukur tingkat inflasi, yaitu menghitung persen kenaikan dari tahun ke tahunnya. Dan deflator GDP ini juga dia kenapa disebut deflator GDP, karena dia bisa mendeflate atau mengurangi atau mengeluarkan inflasi dari GDP nominal agar kita bisa mendapatkan GDP realnya, sehingga kita dapat rumusnya itu seperti ini: GDP deflator sama dengan GDP nominal per GDP real dikali 100%. Nah, jika kita ingin mencari GDP real nih, karena dia ukurannya mendeflate kan, mengeluarkan inflasi dari GDP nominal supaya kita bisa mendapatkan GDP real. Jadi GDP real itu sama dengan GDP nominal per deflator GDP gitu. Nah, jadi sebenarnya deflator GDP ini tuh adalah suatu indeks harga. Kita bisa mengukur rata-rata perubahan harga gitu secara umum dari barang dan jasa. Indeks harga suatu tingkat harga pada suatu negara gitu. Ini adalah deflator GDP. Nah, kemudian macam GDP yang lain adalah GDP potensial dan GDP aktual, di mana GDP potensial kita sebut YF dan GDP aktual itu YA. Nah, jadi GDP potensial itu adalah GDP yang dihasilkan saat kondisi full employment atau saat kerja penuh gitu. Di suatu negara itu kondisinya full employment, jadi semuanya sudah bekerja, tapi perlu diingat bahwa kondisi full employment itu bukan berarti tidak ada pengangguran sama sekali. Jadi pada kondisi full employment ini sudah ada pengangguran, tetapi penganggurannya berada pada tingkat naturalnya yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita mengetahui juga ada yang namanya gap GDP. Jadi gap GDP ini bisa kita lihat untuk mengukur besarnya pengangguran di negara tersebut dengan rumus YF dikurangi YA. Jadi GDP potensial dikurangi GDP aktual, di mana jika YF lebih besar dari YA maka suatu negara tersebut resesi atau deflationary gap, ada deflationary gap deflasi itu. Negaranya mengalami resesi, dan jika YF kurang dari YA maka negara tersebut mengalami inflasi atau adanya inflationary gap. Nah, kemudian GDP yang selanjutnya yaitu GDP real per kapita atau PDB real per kapita. Jadi variabel PDB real per kapita ini dia merupakan indikator utama untuk mengukur standar kehidupan seseorang. Jadi PDB real per kapita ini rumusnya adalah GDP real dibagi dengan total populasi. Jadi dia bisa mengukur standar kehidupan seseorang atau standard of living. Nah, kemudian selanjutnya GDP itu tidak mengukur beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi nih yang perhitungannya tidak dimasukkan ke dalam GDP. Yaitu yang pertama itu kualitas dari perekonomian. Jadi kenapa nggak dimasukin? Karena kualitas dari perekonomian itu seperti contohnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan lain sebagainya, itu sangat sulit untuk dihitung gitu kan, sangat sulit untuk diukur, makanya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan GDP. Yang kemudian yang kedua adalah leisure time atau waktu bersantai, tidak dimasukkan juga kepada perhitungan GDP, padahal leisure time itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas bukan di pasar, seperti aktivitas-aktivitas ilegal dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan yang adil, itu tidak dapat diukur oleh GDP. Jadi GDP itu tidak bisa mengukur tentang kesenjangan dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya GDP tidak mengukur semua ini, padahal ini tuh merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus mempelajari GDP? Kenapa GDP itu penting gitu? Nah, karena GDP itu bisa mengukur kemampuan suatu negara untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk masyarakat gitu. Jadi memang variabel-variabel dari makroekonomi itu tidak sempurna, tetapi variabel tersebut penting untuk membantu pemerintah membuat kebijakan-kebijakannya seperti itu. Jadi ukuran yang terbaik apa nih dari GDP yang macam-macam GDP yang udah kita pelajari tadi. Nah, jadi ukuran yang terbaik itu tergantung dari tujuan pengukurannya.
seperti misalnya GNP. GNP itu cocok untuk mengukur perubahan pekerja. Nah, terus ukuran-ukuran real seperti GDP real, GNP real cocok untuk mengukur variabel yang dipengaruhi perubahan harga dan bisa membandingkan daya beli antar waktunya. Nah, kemudian ada juga ukuran-ukuran per kapita, yaitu kayak GDP real per kapita dan lain sebagainya. Itu cocok untuk pengukuran yang diperuntukkan untuk perorangan. Sekarang kita masuk ke soal-soal yang ada pada bab pendapatan nasional. Nah, jadi yang ditanya itu adalah GDP nominal dan GDP real, ya kan. Jadi rumus GDP nominal itu adalah jumlah perkalian dari barang-barang dan jasa yang ada dengan harganya pada tahun berlaku. Nah, karena barangnya cuma 2, jadi di sini cuma perkalian 2 barang aja ya, pertambahan 2 barang aja. Jadi dikali sama harganya pada tahun berlaku, didapatkan tahun 2005 itu 10 juta dan di tahun 2015 didapatkan GDP nominal sebesar 20 juta. Nah, jadi dalam hal nominal sendiri, GDP dari tahun 2005 ke 2015 itu meningkat. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari GDP real, maka kita harus menentukan dulu tahun dasarnya berapa. Nah, karena di soal ini tahun dasarnya itu adalah tahun 2005, maka seluruh GDP, seluruh output pada tahun-tahun yang akan kita hitung itu akan dikali sama harga pada tahun 2005. Nah, karena tahun 2005 itu adalah tahun dasar, maka GDP real tahun 2005 akan sama dengan GDP nominal pada tahun 2005, yaitu sebesar 10 juta dolar. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung GDP real tahun 2015, rumusnya sama seperti GDP nominal, tetapi menggunakan P-nya itu price-nya adalah price di tahun 2005 atau price tahun dasar. Nah, makanya kita akan menghitung jumlah yang diproduksi, barang-barang yang diproduksi pada tahun 2015 dan dikali dengan harganya, harga tahun dasar pada tahun 2005. Sehingga kita mendapatkan GDP real pada tahun 2015 sebesar 14 juta dolar. Jadi kita menghitung harga-harga pada tahun 2005 dengan barang yang diproduksi pada tahun 2015. Jadi dia meningkat sebesar 4 juta dolar. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen hitung deflator GDP, jangan lupa rumusnya itu adalah GDP nominal di tahun tahun berlaku dibagi dengan GDP real tahun itu juga. Kemudian kita hitung dikali 100 dan pada soal ini deflator GDP pada tahun 2015 akan didapatkan sebesar 142,8571. Jadi ini merupakan indeks harga berdasarkan GDP deflator. Nah, jadi kita sudah mendapatkan GDP nominal, tahun dasar, tahun berlaku, dan GDP realnya. Berikut GDP deflatornya. Halo teman-teman semua, jadi selamat datang di pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang inflasi atau tingkat harga, perubahan tingkat harga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar tentang harga nih, tadi kan variabel kunci makroekonomi itu ada 3 ya, ada output, tingkat harga, harga-harga, dan kerja. Nah, di sini kita akan mempelajari harga, dimana kalau misalnya tingkat harga itu diukur oleh Consumer Price Index atau indeks harga konsumen, atau kita biasa menyingkatnya seperti jadi CPI dan IHK. Nah, jadi kalau CPI itu atau indeks harga konsumen itu digunakan untuk mengukur biaya hidup atau cost of living dari seseorang. Nah, jadi CPI ini juga merupakan dasar dari perhitungan penyesuaian biaya hidup oleh pemerintah yang dihitung secara rutin gitu. Karena dia bisa mengukur cost of living-nya kan. Jadi pemerintah bisa mengukur cost of living seseorang untuk membuat kebijakan yang sesuai seperti itu. Nah, jadi si CPI ini dihitungnya oleh siapa sih? Siapa yang bertanggung jawab atas si CPI ini? Jadi biasanya yang ngitung itu dari lembaga statistik yang ada di suatu negara. Nah, kalau misalnya di Indonesia kita biasanya pakai BPS ya. Tapi kalau misalnya di Amerika kayak misalnya Mankiw itu yang ada di buku Mankiw itu kan Amerika ya. Dia pakainya BLS atau Bureau Labor of Statistics. Itu biasa kita singkat BLS ya. Itu kalau di Amerika Serikat. Nah, jadi kalkulasinya tuh gimana sih? Step pertama yaitu menetapkan isi keranjang atau isi dari market basketnya. Jadi kita maksudnya adalah menentukan barang yang paling penting nih bagi konsumen yang bakal dimasukin ke perhitungan si CPI ini.
kan karena CPI itu ngukur tingkat-tingkat harga ya, jadi harga secara umum, harga secara keseluruhan, kita harus tahu dulu tuh harga barang-barang yang ada di dalam keranjang itu, barang-barang yang mau kita hitung harganya itu apa aja gitu, yang paling penting bagi konsumen atau typical consumer shopping basket. Nah, kemudian step yang kedua adalah kita menentukan harga-harganya. Kita udah menentukan barang-barangnya, kita tetapkan harganya di barang yang ada di keranjang itu dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya kita pengen tahu CPI-nya tahun 2007, ya berarti dilihat harga-harga pada tahun 2007 seperti itu. Nah, kemudian step yang ketiga adalah menghitung harga atau biaya total dari seluruh isi keranjang. Nah, jadi harga totalnya sekeranjang tuh berapa sih gitu. Nah, terus yang keempat adalah memilih tahun dasar atau tahun pokok dan hitung indeksnya. Nah, jadi tahun dasar ini kenapa harus kita cari? Karena digunakan sebagai patokan untuk pengukuran tahun lainnya. Nah, jadi contohnya, semisal kita ingin menghitung CPI di tahun 2019 dengan tahun dasar 2010, maka yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk pengukuran tahun 2019 itu adalah CPI pada tahun 2010, seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung CPI pada suatu tahun tertentu atau T, rumusnya adalah harga total seluruh isi keranjang pada tahun sekarang dibagi dengan harga total seluruh isi keranjang pada tahun dasar dikali 100%. Kemudian step yang selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan CPI-nya pada suatu tahun tertentu, kita bisa menghitung nih tingkat inflasinya berapa. Nah, ketika kita ingin menghitung tingkat inflasi, maka kita akan memasukkan rumus ini, yaitu CPI tahun sekarang dikurang CPI tahun lalu dibagi dengan CPI tahun lalu dikali 100%. Nanti kita akan melihat tingkat inflasi pada tahun itu berapa, seperti itu, dalam bentuk persen. Nah, tapi ternyata CPI itu tuh memiliki berbagai kekurangan nih. Antara lain kekurangannya yang pertama adalah adanya bias substitusi. Jadi maksudnya bias substitusi di sini adalah barang-barang itu kan harganya fluktuatif ya. Jadi ketika harganya naik, maka konsumen akan beralih ke beli barang substitusi yang lebih murah gitu. Sedangkan saat kita menghitung CPI, barang-barang yang ada di keranjang itu tuh sudah tetap gitu. Dan ketika kita ingin menghitung CPI di tahun berikutnya, ketika harganya itu malah naik, ketika kita mengubah konsumsi kita ke barang substitusinya ke yang lebih murah, di perhitungan CPI yang digunakan tetap barang yang harganya naik tersebut, sehingga cost of living seseorang itu atau biaya hidup seseorang itu menjadi overstate, berlebihan gitu, yang tidak seharusnya. Seperti contohnya ini, apel dan pir. Misalnya apel dan pir itu adalah barang substitusi. Saat kita menghitung CPI T pada tahun T gitu, maksudnya kita menghitung CPI pada tahun T, apel ada di keranjang karena harga apel lebih murah daripada harga pir. Ketika kita menghitung CPI T plus 1, harga tahun ini ditambah 1 atau harga tahun depan gitu, apel ini tetap ada di keranjang walaupun kita udah berganti mengkonsumsinya jadi pir, karena CPI itu perhitungannya adalah keranjang yang tetap, fixed basket. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada overstate atau mungkin understate nanti dari perhitungan cost of living dari si CPI. Kemudian kekurangan CPI yang kedua adalah munculnya barang baru, di mana maksudnya dari muncul barang baru ini, ketika ada barang baru di pasar, maka variasi barang di pasar juga akan meningkat. Nah, jadi karena ada banyak macamnya nih, bervariasi juga lah harganya. Jadi ada barang baru bisa menjadi lebih murah gitu kan, sehingga uang itu jadi lebih bernilai. Jadi semisal tadinya kita bisa membeli barang dengan $10 itu mendapatkan 5 buah, tetapi sekarang kita bisa mendapatkan 5 buah barang itu dengan harga $5 aja. Jadi uang kita menjadi lebih bernilai. Nah, contohnya ketika saat kita menghitung CPI pada tahun tertentu, harga barang total di keranjang itu $100. Tetapi saat kita menghitung CPI di tahun depannya, harga barang total di keranjang itu tetap $100. Padahal karena ada barang baru yang kemungkinan harganya bisa menjadi lebih murah, itu malah tidak dimasukkan gitu.
Tentu ketika kita bisa membeli barang yang lebih murah, kita bisa mendapatkan barang yang lebih banyak, artinya daya beli kita meningkat sebagai konsumen, ya kan? Karena uangnya menjadi lebih bernilai gitu. Kita bisa dengan uang yang sedikit bisa mendapatkan barang lebih banyak gitu. Ketika CPI-nya harganya sama, padahal kita bisa mendapatkan CPI yang harganya lebih rendah, maka CPI ini bisa overstate seperti itu, atau biaya hidup kita kelebihan gitu harganya. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga adanya perubahan kualitas yang tidak terhitung. Balik lagi ketika kita berbicara tentang kualitas itu sulit untuk diukur, ya kan. Nah, jika suatu barang dalam basket yang udah kita miliki, dalam keranjang yang sudah kita miliki itu kualitasnya meningkat, semisal kualitasnya meningkat, maka nilai barang tersebut juga akan meningkat tiap dolarnya, ya kan. Ketika nilainya meningkat, sehingga harganya juga akan meningkat. Nah, begitu pula juga sebaliknya. Contohnya, ketika kita menghitung CPI pada tahun tertentu, harga barang $5 dengan kualitas yang sesuai, kualitas seadanya gitu. Nah, namun saat kita menghitung CPI pada tahun depan, barang tersebut kualitasnya meningkat sehingga harganya meningkat menjadi $7. Nah, di CPI ditulis kalau misalnya harga barang tersebut meningkat sehingga biaya hidupnya meningkat juga, cost of living kita meningkat juga. Jadi dia tidak mempertimbangkan kualitas, padahal sebenarnya cost of livingnya itu tidak meningkat. Dengan kualitas yang segitu, maka harganya juga akan menyesuaikan. Jadi harusnya cost of livingnya tetap, tapi kualitasnya yang berubah, seperti itu, kualitas barangnya. Maka ketiga perhitungan ini bisa menyebabkan perhitungan CPI itu bisa overstate atau understate, ya. Kalau overstate itu berarti dia perhitungannya kelebihan, understate berarti dia perhitungannya kekurangan gitu. Kalau misalnya dari contoh-contoh yang warna hijau ini, itu menyebabkan cost of livingnya itu menjadi overstate, yaitu naik lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga dia menyebabkan perhitungan inflasi itu yang berlebihan. Nah, dampaknya apa ketika perhitungan inflasi itu berlebihan? Nah, inflasi itu bakal dipakai oleh pemerintah untuk menjadi dasar program-program pemerintah gitu. Jadi ketika udah ada bias dari sininya, udah salah dari sininya, bisa ada kemungkinan juga bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah tidak akan sesuai target. Masyarakat tidak akan menjadi semakin sejahtera, bisa ada kemungkinan seperti itu. Kemudian selanjutnya, tadi kan sebelumnya kita udah belajar tentang output, kita tahu ada GDP deflator. GDP deflator itu merupakan indeks harga. Terus bedanya sama CPI itu apa sih? CPI juga indeks harga gitu kan. Nah, kalau GDP deflator itu dia menghitung harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kalau CPI, harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Seperti contoh barang modal, kayak misalnya mesin, pabrik, dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin dibeli oleh konsumen gitu kan. Itu bukan merupakan typical consumer shopping basket, tetapi itu mungkin dihitung di GDP deflator karena itu diproduksi dalam negeri. Jadi selama dia diproduksi dalam negeri, barang apapun itu termasuk dalam GDP deflator. Tetapi kalau misalnya barang itu dibeli oleh konsumen, sering dibeli oleh konsumen, menjadi typical consumer shopping basketnya, maka barang itu dimasukkan juga ke perhitungan CPI. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah barang konsumsi impor. Nah, kalau misalnya konsumsi impor, karena dia itu barangnya dikonsumsi oleh konsumen, makanya dia masuk ke CPI, perhitungan CPI. Tapi kalau deflator GDP dia nggak masuk, karena barang impor bukan barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, jadi kalau CPI itu isi keranjangnya itu tetap atau fix, yang sesekali diubah, tetapi jarang banget diubah. Nah, kalau GDP itu berdasarkan produksi di tahun berlaku. Jadi kelompok barangnya itu bisa berubah-ubah tergantung produksi pada tahun berlaku tersebut, seperti itu. Nah, terus tujuannya untuk mengukur CPI itu sebenarnya apa sih? Jadi CPI itu digunakan untuk membandingkan nilai moneter, uang atau pendapatan dari masa waktu yang berbeda, yaitu masa lalu dengan sekarang. Perlu diingat bahwa nilai moneter seperti uang, pendapatan, dan sebagainya itu memiliki nilai waktu, time value of money. Jadi ketika berbeda waktunya,
maka nilainya juga berbeda. Kayak misalnya di zaman dulu kita beli mie instan bisa dengan harga 1.000, tapi sekarang udah 2.500, bahkan ada yang 3.000 gitu. Jadi padahal barangnya tuh sama, komposisinya sama dan lain sebagainya sama, jadi harganya aja yang berbeda karena adanya time value of money, ada perbedaan nilai pada waktu yang berbeda. Nah, tetapi ketika kita ingin membandingkan nilai moneter itu tuh sulit karena adanya inflasi. Nih contoh kayak misalnya upah di masa lalu $1, upah di sekarang itu $5. Jelas upahnya naik secara nominal. Tetapi apakah daya beli kita naik juga? Apakah dengan $1 di masa lalu dengan $5 di masa sekarang itu kita mendapatkan kesejahteraan yang sama dari uang tersebut? Nah, makanya kita menghitung dengan CPI untuk mengubah nilai upah masa lalu ke masa sekarang dengan rumus jumlah uang dengan nilai sekarang sama dengan jumlah uang dengan nilai masa lalu dikali tingkat harga sekarang per tingkat harga masa lalu. Misalnya tingkat harga sekarang CPI sekarang gitu ya 120, terus CPI pada masa lalu pada saat upahnya itu $1 itu $20 CPI-nya, maka $1 ini akan dikali 120 dibagi 20 sehingga akan didapatkan jumlah uang dengan nilai sekarang itu sama dengan $6. Jadi implikasinya adalah upah di masa lalu sebesar $1 mampu membeli barang dan jasa yang sama banyak dengan $6 di tahun sekarang. Nah, jadi kenaikan upah $1 menjadi $5 di masa sekarang memberikan penurunan daya beli malah ke konsumen. Walaupun nilai nominalnya naik, ternyata realnya tidak naik seperti itu. Karena daya belinya tidak ikut naik seperti itu. Nah, makanya karena kita menghitung CPI ini tuh bisa mengkoreksi inflasi. Nah, karena dia bisa mengkoreksi inflasi, dia disebut juga sebagai indeksasi. Jadi maksudnya adalah inflasi dikeluarkan dari perhitungan. Nah, kenapa sih inflasi itu harus dikeluarkan dari perhitungan? Supaya kita tuh bisa melihat variabel yang berubah sepanjang waktu. Jadi benar-benar perubahan variabel itu aja, bukan perubahan variabel itu karena perubahan harga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagian dari perhitungan untuk penyesuaian kebijakan pemerintah, seperti undang-undang misalnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara time value of money atau nilai waktu, maka akan ada sangkut pautnya dengan suku bunga. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang suku bunga, ada kaitannya dengan bank. Nah, jadi ketika di bank itu, ketika kita ingin mendepositkan uang, berarti kita menabung di bank. Nah, ketika kita menabung di bank, kita mendapatkan bunga. Bunganya itu adalah suatu tambahan uang karena kita udah capek-capek nih nyimpen uang di bank. Nah, uang yang di bank itu kan ntar bakal digunain lagi, diputarkan sama si bank itu kan untuk memberikan pinjaman dan lain sebagainya, untuk operasional bank juga gitu. Nah, jadi karena kita udah susah-susah nabung di bank, udah deposit di bank, kita bakal dapat bunga, tambahan uang. Tapi ketika kita berhutang dari bank, kita minjem uang dari bank, kita juga dikenakan bunga, tapi bunganya beda sama deposit. Kalau deposit tadi tambahan uang karena udah menyimpan uang di bank, tapi kalau misalnya utang, tambahan uang juga, tapi yang harus kita bayar karena kita udah minjem uang di bank nih, karena bank itu udah berjasa sama kita, udah ngebantu kita untuk minjem uang ke dia gitu. Nah, suku bunga juga ada dua macam variabelnya, ada yang suku bunga nominal dan ada yang suku bunga real. Nah, untuk suku bunga nominal sendiri ya jelas apapun variabel nominal dia tidak akan mengkoreksi inflasi. Jadi dia menggunakan variabel pada saat tahun berlaku aja gitu. Nah, kalau variabel real jelas dia mengkoreksi inflasi. Jadi inflasi itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Sudah diindeksasi seperti CPI tadi ini. Kalau variabel nominal itu tingkat pertumbuhan variabel nominal itu akan menunjukkan juga tingkat pertumbuhan nilai atau jumlah uang. Nah, tapi kalau misalnya real, tingkat pertumbuhan variabel real itu menunjukkan pertumbuhan daya beli. Ketika kita ingin mendapatkan variabel real, suku bunga real, maka yang suku bunga nominalnya ini kita kurangi dengan tingkat inflasi.
Misalnya contohnya kita mendepositkan di bank sebesar $1.000 nih. Ketika kita mendepositkan uang di bank, maka kita akan mendapatkan suku bunga real. Jadi kita mendapatkan tambahan uang sehingga daya beli kita akan meningkat sebesar persen dari suku bunga real itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke soal yang ngebahas tentang bab inflasi. Kalau misalnya kita lihat di soalnya, yang A itu disuruh ngitung CPI, yang kedua itu yang B disuruh ngitung GDP deflator, dan yang C apa bedanya. Nah, untuk menjawab yang A itu kan ditanya tentang CPI. Tapi kalau kita ingat lagi, kalau kita pengen ngitung tingkat inflasi yang dari CPI itu ada 5 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah menetapkan barang yang ada dalam keranjang. Nah, jadi karena barang yang ada dalam keranjang itu ada karaoke mesin dan CDs, makanya karaoke machines-nya itu kita tulis sebagai KM dan CDs-nya itu akan kita tulis sebagai CD. Jadi ada 2 barang dalam keranjang. Lalu langkah yang kedua, tentukan barang yang ada dalam keranjang. Jadi harganya tuh berapa sih barang-barang ini, si KM dan si CDs itu. Nah, karena di soal udah diketahui itu price-nya, jadi kita tinggal lihat aja, jadi nggak perlu ditulis lagi. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas ditulis lagi juga nggak apa-apa. Lalu lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini kita menghitung total harga atau total biaya barang-barang yang ada di dalam keranjang yang udah kita tentuin tadi. Jadi total harganya si KM dan si CD. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa nanti ngelihat total harga dari tiap barang, sehingga kita bisa tahu nih total harga dari dalam satu keranjang itu berapa dalam suatu tahun kayak gitu. Jadi bisa nanti kita tulis CPI-nya, bisa kita cari dan bisa kita bandingkan menjadi tingkat inflasi juga nanti seperti itu. Nah, karena kita menghitung total harga, jadi tinggal dikali-kaliin aja antara quantity dan price-nya di tiap tahun dan tiap barang. Jadi langsung kita tulis aja seperti berikut. Untuk KM di 2017 total harganya adalah $40 dikali 10, yaitu barangnya. Kemudian untuk CD harganya adalah $10 dan barangnya 30, menjadi total harganya 300. Nah, jadi bisa kita jumlahkan tuh total harga dalam satu basket tahun 2017 itu adalah total harga dari si KM tambah total harga dari si CD. Jadinya 400 tambah 300 sama dengan 700. Begitu pula dengan yang tahun 2018, nanti tinggal kita hitung aja berapa total harga per barangnya, lalu hitung total harga dalam satu keranjang. Nah, jadi hasilnya kita akan mendapat total harga dari tiap keranjang per tahunnya, yaitu $700 dan $1.320. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menentukan tahun dasarnya, yaitu tahun dasarnya pada soal ini adalah tahun 2017, dan kita tentukan CPI-nya, indeksnya. Dan jangan lupa kalau rumus CPI itu adalah total harga tahun berlaku dibagi total harga tahun dasar dikali 100. Jadi bisa kita hitung langsung CPI tiap tahunnya, yaitu di tahun 2017 akan ditulis 700 dibagi 700 dikali 100. Nah, sebenarnya karena tahun 2017 ini merupakan tahun dasar, jadi dia pasti 100. Tapi kalau misalnya mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalau misalnya CPI tahun 2018 akan mendapatkan perhitungan 1320 dibagi 700 dikali 100 yang akan mendapatkan hasil 188,57. Kita akan mulai menghitung tingkat inflasinya. Nah, jadi tingkat inflasi ini atau perubahan harga akan dihitung dengan rumus tingkat inflasi sama dengan CPI tahun berlaku dikurang CPI tahun dasar dibagi CPI tahun dasar dikali 100%, dan akan mendapatkan hasil tingkat inflasi sebesar 88,57% menggunakan CPI. Nah, jadi untuk soal yang A ini sudah terjawab ya, menggunakan metode CPI berapa tingkat inflasinya atau perubahan harganya. Kemudian didapatkan 88,57% tingkat inflasi. Dan kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang B, yaitu menghitung tingkat harga, perubahan harga dengan GDP deflator. Tetapi sebelum kita menghitung GDP deflator, perlu diingat kita memerlukan GDP nominal dan GDP realnya pada tahun berlaku. Maka kita bisa mencari GDP nominal dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. GDP real
dengan perkalian harga dan perkalian kuantitas, namun menggunakan harga tahun dasar. Kalau GDP nominal menggunakan tahun berlaku harganya, tapi kuantitasnya tahun berlaku. Begitu pula GDP real, kuantitas yang dipakai adalah tahun berlaku, sehingga akan didapatkan GDP nominal dan GDP real, dan kita bisa menghitung deflator GDP di tahun 2018, yaitu 1320 dibagi 980 dikali 100, akan mendapatkan GDP deflator tahun 2018 sebesar 134,69. Nah, karena tahun 2017 adalah tahun dasar, maka deflator GDP di tahun 2017 pun akan sama seperti CPI di tahun 2017, yaitu 100. Sehingga kita bisa menghitung tingkat inflasi dengan rumus deflator GDP di tahun berlaku dibagi dengan GDP deflator di tahun sebelumnya, karena kita ingin menghitung perubahan harga kan. Jadi ini tidak harus deflator GDP di tahun dasar, tapi karena di soalnya tahun lalunya adalah tahun dasar, jadi GDP deflator di tahun dasar dikurang 1 dikali 100%, sehingga kita bisa memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan kita akan mendapatkan tingkat inflasi menggunakan GDP deflator sebesar 34,69%. Nah, jadi jika kita bandingkan, kita lihat tingkat inflasi menggunakan CPI dan GDP deflator itu berbeda. Nah, hal ini pula yang ditanyakan di soal yang nomor C. Sehingga di soal nomor C ini bisa kita jawab bahwa CPI itu dan GDP deflator bisa berbeda tingkat inflasinya, karena CPI itu mengukur barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan GDP deflator mengukur barang yang diproduksi dari dalam negeri. Nah, kalau CPI itu karena barang yang dikonsumsi masyarakat itu bisa dari impor dan domestik, sedangkan GDP deflator hanya barang dari domestik, sehingga tingkat inflasi CPI pada soal ini akan lebih besar daripada tingkat inflasi deflator karena masyarakat mengkonsumsi barang impor dan barang impor tersebut harganya meningkat, seperti itu. Halo teman-teman semua, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu kaitannya dengan pekerjaan gitu kan. Kalau misalnya kita ingat lagi, variabel kunci makroekonomi itu ada 3. Ada harga, output, dan pekerjaan, kerja gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang variabel kunci makroekonomi yang kerja. Jadi tingkat pengangguran, tingkat pekerjaan yang ada di suatu negara itu dihitung oleh lembaga statistik yang ada di negara itu. Kalau di Indonesia ya dihitungnya oleh BPS, tapi kalau misalnya di Amerika Serikat dihitung oleh si BLS gitu. Nah, jadi pada umumnya pula lembaga statistik itu akan membagi populasi itu menjadi orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja atau pengangguran, dan orang yang bukan merupakan angkatan kerja, selain angkatan kerja gitu. Nah, jadi orang yang bekerja dan tidak bekerja ini adalah labor force ya, atau angkatan kerja, dan ini adalah kelompok orang bukan angkatan kerja. Jadi sebenarnya perbedaannya apa sih antara BLS dan BPS kalau di Amerika Serikat dan di Indonesia? Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat, untuk yang bekerja itu adalah orang-orang atau pekerja yang dibayar atau self-employed, pekerja yang kita mempekerjakan diri kita sendiri dan membayar diri kita sendiri. Kemudian ada pekerja yang tidak dibayar dan dia bekerja pada bisnis keluarga gitu. Itu pada BLS orang yang bekerja didefinisikan seperti orang-orang yang ini. Kemudian kalau di BPS sendiri, orang yang bekerja adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak putus dalam 1 minggu terakhir. Nah, lanjut dulu ke yang selanjutnya. Tidak bekerja atau pengangguran ini kalau di BLS yaitu adalah orang yang tidak bekerja tapi sedang mencari kerja selama 4 minggu terakhir. Jadi kalau misalnya dia orangnya itu tidak bekerja tapi dia baru mencari kerja selama 3 minggu atau 2 minggu terakhir, ya dia belum termasuk pengangguran kalau menurut BLS gitu. Nah, tetapi kalau di BPS orang yang tidak bekerja dan pengangguran itu ada konsep tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak bekerja itu ada juga yang namanya sementara tidak bekerja. Jadi orang-orang ini, orang yang sementara tidak bekerja itu sebenarnya dia punya pekerjaan tetapi dia sedang tidak bekerja aja, misalnya kayak lagi cuti dan lain sebagainya. Nah, kalau pengangguran di BPS itu ada yang namanya pengangguran terbuka yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, tapi sebelum masuk situ gue mau ngingetin lagi, orang yang bekerja
dan tidak bekerja atau pengangguran ini disebut angkatan kerja atau biasa kita sebut labor force, yang nanti bakal gue singkat jadi LF, labor force. Jadi labor force ini adalah penjumlahan antara employment orang-orang yang bekerja dan unemployment orang-orang yang tidak bekerja atau pengangguran, seperti itu. Nah, kalau kita masuk lagi ke pengertiannya BPS, pengangguran terbuka itu dia itu adalah orang-orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja. Ada juga orang yang tidak bekerja tapi sedang menyiapkan usaha. Kemudian ada juga orang yang tidak bekerja dan sedang tidak mencari kerja, atau biasa kita sebut sebagai discouraged worker. Jadi dia tuh sebenarnya udah nyari kerja nih, tapi dia putus asa karena nggak dapat, nggak ada yang sesuai. Akhirnya ya udah dia nggak nyari kerja lagi gitu. Dan yang terakhir itu adalah orang yang punya pekerjaan tetapi dia belum memulai pekerjaannya. Jadi ada masa tunggunya kan, biasanya ketika kita melamar, kita sudah diterima, ada masa tunggunya sampai kita benar-benar bekerja. Itu masih termasuk pengangguran terbuka. Nah, selanjutnya ada konsep tambahan, ini bisa diakses di BPS lebih lengkapnya. Intinya jika penduduk usia kerja itu di BPS itu adalah penduduk orang-orang yang umurnya lebih dari 15 tahun. Nah, kemudian ada penduduk termasuk angkatan kerja, yaitu orang-orang yang umurnya lebih dari 15 tahun yang bekerja atau sementara tidak bekerja atau termasuk ke pengangguran. Jadi dia penduduk termasuk angkatan kerja. Kemudian selanjutnya ada penduduk tidak termasuk angkatan kerja, yaitu penduduk yang umurnya lebih dari 15 tahun yang melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Selanjutnya ada yang kita sebut sebagai TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi TPAK ini adalah persen populasi dewasa yang ada di angkatan kerja dengan rumus seperti ini. TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja per jumlah populasi dewasa dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah tingkat pengangguran atau unemployment rate. Kita biasanya nyingkatnya jadi U-rate ya. Rumusnya antara lain adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Hasilnya juga dalam bentuk persen. Persen orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, seperti itu. Nah, perlu diingat, sebenarnya semua pengukuran ekonomi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kita ingat lagi tuh, GDP dia tidak bisa mengukur kesejahteraan masyarakat dengan sempurna, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah CPI. Dia pengukurannya bisa overstate perhitungannya, jadi kelebihan biaya hidupnya sehingga kelebihan perhitungan inflasinya. Nah, begitu pula dengan U-rate ini atau unemployment rate. Jadi dia itu bukan merupakan indikator yang sempurna untuk mengukur pengangguran atau kesehatan pasar tenaga kerja. Apa penyebab ketidaksempurnaannya? Karena yang pertama itu dia tidak memasukkan discouraged worker. Jadi discouraged worker itu kayak pekerja-pekerja yang udah putus asa nih, yang dia udah nyari, dia pengen kerja, udah nyari kerjaan tapi nggak dapat yang sesuai. Makanya dia nggak kerja sampai dia putus asa dan dia udah nggak mencari pekerjaan lagi, seperti itu. Nah, kalau di U-rate yang dihitung oleh BLS yang di Amerika Serikat, ini tuh tidak dimasukkan discouraged worker ini. Discouraged worker terhitung bukan menjadi pengangguran, karena syarat menjadi pengangguran pada perhitungan BLS itu adalah dia mencari kerja selama 4 minggu terakhir. Sedangkan kalau discouraged worker, pekerja yang udah putus asa, dia udah gak mencari kerja lagi gitu kan. Padahal sebenarnya dia pengangguran. Nah, kemudian yang selanjutnya, U-rate tidak membedakan pekerja penuh dan paruh waktu. Jadi pekerja penuh atau full time dan paruh waktu atau part time itu ya dianggap sebagai orang yang bekerja. Padahal sebenarnya orang-orang yang kerja part time itu ada juga loh yang sebenarnya terpaksa kerja part time karena dia tuh pengen sebenarnya kerja full time tapi nggak ada pekerjaannya, nggak ada yang available buat dia, nggak ada yang sesuai dengan kualifikasi dia, makanya dia terpaksa kerja part time kayak gitu. Jadi dia tidak bisa U-rate ini mengukur kesehatan pasar tenaga kerja ini gitu. Kayak ketersediaan lapangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak pekerja yang tidak melapor status kerja pada survei lembaga statistik. Jadi lembaga statistik ini ketika mengukur jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja itu dia melakukan survei. Nah, jadi karena orangnya banyak banget dan susah untuk dikontrolnya, makanya ada nih pekerja yang tidak lapor, seperti itu. Jadi memang dia bukan indikator yang sempurna. Tetapi
Pengukuran-pengukuran itu berguna untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi. Jadi ketika jumlah penganggurannya meningkat, rate-nya meningkat, ya berarti kondisi pasar tenaga kerja lagi banyak nih penganggurannya. Kayak gitu. Intinya bisa mengukur kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi secara umum seperti itu. Kemudian selanjutnya perlu diingat bahwa dalam kondisi apapun akan selalu ada unemployment atau pengangguran. Tetapi ya emang fluktuatif aja, dari tahun ke tahun itu dia nggak selalu sama tingkatnya. Jadi selalu ada unemployment walaupun perekonomian itu bagus banget, dia tetap ada unemployment-nya, tetap ada penganggurannya. Nah, pengangguran pada saat ekonominya bagus itu namanya adalah natural rate of unemployment. Jadi natural rate of unemployment itu adalah tingkat pengangguran pada kondisi full employment, bukan zero unemployment. Sorry, ini gue salah, ini bukan zero inflation tapi zero unemployment ya harusnya. Jadi maksudnya itu kondisi full employment itu bukannya dia nggak ada pengangguran sama sekali, bukannya dia zero unemployment, bukannya dia penganggurannya nol, tetapi tingkat pengangguran itu masih berada pada kondisi yang normal atau natural rate, tingkatnya itu masih natural normal seperti itu. Nah, jadi natural rate of unemployment, pengangguran-pengangguran yang ada pada saat kondisi perekonomian bagus itu terdiri dari dua, ada pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Nah, kalau misalnya pengangguran friksional sendiri, dia itu adalah pengangguran yang lagi mencari pekerjaan baru yang sesuai minat dan kemampuannya dia, dan biasanya jangka pendek gitu. Nah, jadi pengangguran friksional ini kita sebut juga sebagai voluntary unemployment. Jadi dia pengangguran secara sukarela. Contohnya, kayak misalnya ada pekerja nih, dia nggak nyaman sama lingkungan kerjanya, akhirnya dia resign, dia keluar dari pekerjaan itu dan dia mencari pekerjaan baru. Nah, ketika dia mencari pekerjaan baru itu, dia disebut sebagai pengangguran friksional. Jadi dia menjadi pengangguran bukannya karena tidak ada pekerjaan buat dia, tetapi memang dia tidak berminat atau tidak sesuai kualifikasi dia, seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya seperti fresh graduate tuh. Fresh graduate ketika baru lulus kuliah mencari kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dia, itu merupakan pengangguran friksional juga seperti itu, dan biasanya pengangguran friksional ini jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural itu karena kita menggunakan buku acuannya Mankiw, jadi konsep pengangguran struktural Mankiw itu agak berbeda dengan konsep pengangguran struktural pada bacaan-bacaan lain. Kalau misalnya di Mankiw itu dia bilang kalau misalnya pengangguran struktural itu ketika kondisinya itu lapangan pekerjaannya itu lebih sedikit daripada jumlah pekerja yang ingin mencari pekerjaan, makanya ada pengangguran di situ disebut pengangguran struktural. Nah, kalau di literasi lain mungkin pengangguran struktural itu disebabkan karena adanya ketidakcocokan atau mismatch dengan kemampuan atau lokasi si pekerja dengan pekerjaannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di literasi lain itu dia mismatch itu disebabkan oleh pergeseran struktural atau structural shift. Nah, biasanya pengangguran struktural ini adalah jangka panjang. Jadi kalau misalnya konsep Mankiw itu dia bilang kalau misalnya upah itu harusnya fleksibel menyesuaikan perubahan. Nah, tetapi ketika terjadi pengangguran struktural, upah tidak bisa menyesuaikan perubahan struktural seperti itu, maka ada pengangguran. Nah, untuk lebih lanjutnya, pengangguran struktural seperti ini. Perlu gue ingetin lagi, pokoknya kalau misalnya kalian lagi ujian harus banget tulis keterangannya ya. Jadi DL itu apa, SL itu apa, LE itu apa, LS itu apa, LD apa, dan lain sebagainya. Pokoknya harus banget ditulis keterangannya, dan jangan lupa untuk nulis variabel yang ada di vertikal dan di horizontal gitu. Oke, jadi kita masuk lagi ke pengangguran struktural. Semisal ada supply labor, SL, dan demand labor, permintaan tenaga kerja gitu, DL. Nah, equilibriumnya berada pada WE dan LE. Namun, ketika lapangan pekerjaannya lebih sedikit daripada jumlah pekerja yang mencari pekerjaan, artinya demand labornya lebih sedikit daripada supply labornya. Supply labornya kebanyakan nih, excess supply.
Jadinya adalah adanya unemployment atau pengangguran struktural. Dan W aktual atau wage, W itu wage, L itu labor tenaga kerja, wage adalah upah, dan upah aktualnya itu lebih besar, ternyata lebih tinggi daripada wage equilibrium. Ini menyebabkan pengangguran struktural. Nah, jadi pengangguran struktural itu disebabkan oleh apa aja? Karena yang pertama itu bisa jadi karena adanya upah minimum. Misal untuk pekerjaan-pekerjaan yang tanpa keahlian khusus, biasanya pemerintah itu menetapkan upah minimum yang lebih tinggi daripada upah equilibrium gitu. Itu bisa menyebabkan pengangguran struktural juga. Nah, yang kedua bisa juga karena adanya union atau serikat pekerja. Jadi serikat pekerja itu adalah suatu asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar atau negosiasi terkait dengan upah, wage, terus keuntungan-keuntungan yang didapat oleh si pekerja dan kondisi pekerjanya juga. Jadi dia menegosiasikan hal-hal itu dengan orang yang mempekerjakannya dia, employernya, dengan si perusahaan gitu. Jadi serikat pekerja bernegosiasi dengan perusahaan. Nah, si serikat pekerja ini dia bernegosiasi dengan kekuatan pasar. Dia tuh punya kekuatan pasar karena dia ada serikat tenaga kerja gitu kan. Jadi dia bisa atur pekerja yang diperbolehkan bekerja di perusahaan itu segimana, upahnya harus gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi karena dia udah ada organisasinya gitu, serikat pekerja, jadi dia memiliki kekuatan pasar supaya upahnya itu meningkat seperti itu. Nah, biasanya upahnya sih meningkat di antara range 10-30% karena adanya serikat pekerja ini. Dan si pekerja yang ada di dalam serikat pekerja ini mendapatkan keuntungan lebih daripada pekerja tanpa serikat pekerja dengan pekerjaan yang sama, seperti itu. Nah, seperti contohnya ini, ketika negosiasinya berhasil, maka harga serikat pekerja, upah si serikat pekerja ini, pekerja-pekerja yang ada di serikat pekerja itu lebih tinggi daripada upah pekerja non-union pada pekerjaan yang sama, maka demand labor akan turun. Seperti ini, demandnya akan turun dengan upah yang lebih tinggi. Nah, demand yang turun ini menyebabkan dua kondisi, yaitu pada pekerja dengan union, kondisinya menjadi lebih baik, dia mendapatkan upah yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Namun untuk pekerja tanpa union, dia menjadi lebih buruk. Dia mungkin bisa dipecat karena demand-nya menjadi lebih sedikit, ya kan? Atau dia juga bisa menjadi tidak memiliki pekerjaan gitu. Sehingga para pekerja tanpa union akan mencari kerja nih di pasar tenaga kerja tanpa serikat. Nah, jadi ada pasar tenaga kerjanya sendiri tuh, pasar tenaga kerja yang khusus tenaga kerja tanpa serikat-serikat buruh. Nah, jadi di pasar tenaga kerja ini supply labor non-unionnya itu akan naik, supply-nya akan naik, sehingga karena supply-nya naik akan terjadi excess supply labor, kelebihan penawaran tenaga kerja. Sehingga dengan supply yang naik, kalau misalnya kita lihat di grafik ini, misal supply-nya ada di sini, sehingga jika kita lihat demand labor, ketika supply-nya naik, maka upahnya juga akan semakin menurun. Jadi untuk pekerja-pekerja yang tidak berada pada union, upahnya akan turun karena ada excess supply labor ini. Nah, jadi sebenarnya serikat pekerja ini ada positif dan negatifnya juga, ada kelebihan dan kelemahannya juga. Nah, jadi kalau kelebihannya ya perusahaan bisa lebih responsif ke hak-hak pekerja nih, karena ada serikat pekerja yang saling menegosiasi itu kan. Nah, tapi kekurangannya adalah upah pekerja tanpa union menjadi turun, jadi ada kesenjangan di situ. Nah, selanjutnya yang menyebabkan pengangguran struktural adalah efisiensi upah. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kedua yang atas ini, sebab pengangguran struktural, dua hal ini tuh dia si perusahaan itu tidak sukarela menaikkan upahnya. Kalau yang ini karena pemerintah, kalau yang ini karena adanya serikat pekerja. Nah, kalau efisiensi upah ini justru perusahaan itu sukarela bayar upah yang lebih tinggi. Ya nggak apa-apa deh bayar upah lebih tinggi, yang penting perusahaan berharap kalau misalnya produktivitas pekerjanya juga bakal tinggi gitu. Nah, karena perusahaan itu percaya kalau misalnya upah yang tinggi
akan berdampak pada kesehatan pekerja nih, kayak misalnya di negara berkembang. Di negara berkembang itu misalnya ada masalah nutrisi buruk gitu kan. Beda sama negara maju, dia kalau negara maju di upah equilibrium juga udah cukup untuk untuk menyediakan kesehatan yang kualitas kesehatan yang dibutuhkan oleh dia. Tetapi untuk beberapa negara berkembang yang ada masalah nutrisi buruk, hal ini tidak bisa gitu. Makanya dengan adanya efisiensi upah, dia menerapkan upah yang lebih tinggi, diharapkan kesehatan pekerja juga akan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kemudian perusahaan juga percaya bahwa upah yang lebih tinggi akan menurunkan turnover pekerja. Jadi maksudnya turnover di sini adalah pergantian pekerja. Nah, kalau misalnya ada pergantian pekerja terus nih, misalnya pekerjanya nggak betah karena upahnya terlalu sedikit gitu kan, makanya dia resign, harus cari pekerja baru. Nah, untuk cari pekerja baru ini mempekerjakan, melatih, merekrut itu kan mahal ya biayanya. Makanya kata perusahaan, ya udahlah lebih baik naikin aja upahnya untuk pekerja-pekerja lama ini supaya dia nggak sering berganti gitu. Jadi cost-nya bisa ditekan gitu. Jadi upah yang tinggi itu sebagai insentif untuk tiap pekerja supaya turnovernya menjadi rendah. Kemudian yang selanjutnya, upah yang tinggi juga berdampak pada kualitas pekerja. Misal upah yang tinggi itu kan mengundang pekerja-pekerja dengan calon-calon pekerja yang bagus kan, yang kompeten, yang berkualitas bagus dan lain sebagainya, sehingga dipercaya bahwa kalau misalnya upahnya tinggi, harapannya mendapatkan kualitas pekerja yang bagus juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah usaha pekerja yang semakin tinggi karena adanya upah yang lebih tinggi atau worker effort. Jadi kita asumsikan di sini jika kinerja buruk atau kerjanya itu jelek, nggak bagus, maka akan dipecat oleh perusahaan. Nah, ketika kinerjanya buruk, maka profit perusahaan kan akan semakin menurun kan, sehingga untuk menjaga agar kinerjanya semakin baik itu perusahaan itu harus memonitor si pekerja-pekerjanya, sedangkan untuk memonitor pekerja itu mahal gitu kan. Makanya kata si perusahaan, ya udah deh dinaikin aja upahnya sebagai insentif kalau misalnya dia kerja giat gitu. Nah, soalnya kalau misalnya ketahuan kinerjanya buruk, dia bakal dipecat kan. Nah, kalau misalnya dia dipecat, ketahuan, si pekerja itu bakal kehilangan pekerjaan yang bagus dengan upah yang tinggi. Perusahaan-perusahaan lain nggak ada yang memberikan upah seperti itu gitu. Nah, tapi itu kalau misalnya cuma satu perusahaan aja yang memberlakukan efisiensi upah. Tapi kalau misalnya semua perusahaan yang ada di pasar memberlakukan efisiensi upah, maka ketika ada pekerja yang berkinerja buruk dan dipecat, maka pekerja tersebut akan menjadi pengangguran struktural seperti itu. Oke, selanjutnya kita kan udah membahas nih tentang natural rate of unemployment. Sekarang kita membahas tentang konsep lainnya, yaitu cyclical unemployment. Nah, jadi kalau pengangguran siklis itu adalah penyimpangan tingkat pengangguran dari tingkat naturalnya. Jadi cyclical unemployment ini berhubungan dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Jadi dia biasanya jangka pendek seperti siklus bisnis. Jadi kalau misalnya siklus bisnisnya lagi turun atau lagi resesi, maka demand barang dan jasanya juga turun kan, sehingga produksinya turun. Karena produksinya turun, supaya perusahaan itu mempertahankan posisinya di pasar, maka dia harus mengurangkan tenaga kerja yang dipakainya seperti itu. Jadi dia berhubungan dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek atau siklus bisnis. Dan sifatnya itu sementara, tergantung lamanya kontraksi ekonomi kayak gitu. Kayak misalnya tadi contohnya resesi itu penurunan output ya, kayak gitu. Nah, contohnya di grafik ini ada persen labor force, persen angkatan kerja, dan di sini ada tahunnya. Sorry, ini gue ralat ya, karena tadi kayaknya gue salah bikin, ini baru nyadar banget, sorry banget. Jadi kalau misalnya gue ulang, kalau misalnya di vertikalnya itu ada persen labor force, persen angkatan kerja, dan di horizontalnya itu ada year atau tahun. Di sini kita dapat nih natural rate of unemployment-nya, dia karena dia pada jangka panjang relatif konstannya dia, dan U rate-nya itu berfluktuatif banget
gitu kan. Nah, kalau cyclical unemployment itu yang warna hijau. Jadi cyclical unemployment itu adalah gap antara U-rate dan natural rate of unemployment. Nah, ketika U-rate-nya itu lebih tinggi daripada natural rate of unemployment, artinya penganggurannya itu lebih banyak daripada pengangguran normal. Artinya cyclical unemployment-nya, pengangguran siklisnya itu positif, dan bisa kita artikan bahwa ekonomi sedang buruk atau bad economy pada saat itu. Nah, ketika natural rate of unemployment itu lebih besar daripada U-rate-nya, unemployment rate-nya, maka kita bisa kita implikasikan bahwa cyclical unemployment itu negatif atau sedang terjadi perekonomian yang baik, yang bagus atau good economy. Selanjutnya kita bahas tentang sectoral shift. Jadi salah satu penyebab adanya pengangguran itu adalah sectoral shift. Jadi apa sih sectoral shift? Sectoral shift itu adalah perubahan komposisi demand antar industri atau wilayah yang menyebabkan harus mengganti pekerjaan si pekerja-pekerjanya itu. Contohnya nih, karena ada perubahan teknologi, jadi orang lebih senang pakai HP daripada pakai telepon rumah. Makanya sekarang permintaan repair, permintaan benerin HP itu lebih tinggi kan daripada permintaan benerin telepon rumah, kayak gitu. Tukang-tukang yang benerin HP lebih tinggi dibanding dengan tukang yang benerin telepon rumah, kayak gitu. Itu karena adanya sectoral shift. Nah, terus karena adanya pengangguran kan, jadi kita harus melakukan pencarian kerja atau job search. Jadi sebenarnya pencarian kerja itu apa sih? Nah, jadi pencarian kerja itu adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan. Jadi si pekerja ini tuh memiliki kemampuan yang berbeda dan minat yang berbeda. Begitu pula dengan pekerjaannya, dia juga memiliki syarat yang berbeda-beda pula, sehingga perlu ada proses mencocokkannya, jadi memerlukan waktu dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pencarian kerja ini, pemerintah ikut intervensi juga nih. Jadi ada kebijakan publik dari pemerintah untuk membantu proses percepatan pencarian kerja ini. Contohnya kayak yang pertama nih, ada Government Employment Agencies. Jadi ada namanya agensi pekerjaan milik pemerintah. Jadi dia agensi milik pemerintah, dia menyediakan info tentang lowongan pekerjaan yang fungsinya untuk mempercepat proses pencarian kerja itu gitu. Nah, terus yang kedua itu ada public training program. Jadi pemerintah itu ada ngadain program ini untuk memberi pelatihan terkait keahlian tertentu supaya pekerja itu bisa bekerja di industri yang lebih baik. Kayak misalnya nih, ada pekerja-pekerja yang kerja di industri yang memburuk, kayak misalnya tadi pekerja yang bekerja di industri tukang benerin telepon rumah. Industrinya kan memburuk karena sekarang udah jarang banget orang yang pakai telepon rumah, lebih sering pakainya HP gitu. Makanya pemerintah ngadain public training, pelatihan publik terkait keahlian tertentu, misalnya keahlian benerin HP atau keahlian yang lainnya, supaya bisa bekerja di industri yang lebih baik, seperti itu. Nah, terus ada juga kebijakan publik unemployment insurance atau asuransi untuk pengangguran. Jadi asuransi untuk pengangguran ini adalah program dari pemerintah yang digunakan untuk melindungi sebagian pendapatan pekerja saat menjadi pengangguran. Jadi pendapatan pekerja sebagian dilindungi oleh pemerintah ketika dia menjadi pengangguran. Jadi intinya pengangguran itu masih tetap dapat pendapatan dari asuransi ini gitu. Nah, karena adanya asuransi ini menyebabkan pengangguran friksional itu meningkat, karena perlu diingat bahwa salah satu prinsip ekonomi adalah orang-orang itu bereaksi atas adanya insentif. Jadi ketika ada asuransi pengangguran, ada insentif kan dari asuransi itu, dan insentif tersebut akan berhenti saat dia sudah bekerja gitu. Jadi dia lebih baik menganggur dulu deh gitu. Nah, jadi ada beberapa manfaat dari asuransi pengangguran ini. Keuntungannya yang pertama itu dapat menurunkan ketidakpastian pendapatan, dan yang kedua itu bisa memberi pengangguran itu para penganggur
itu banyak waktu untuk mencari kerja yang sesuai, sehingga diharapkan ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai, produktivitas pada saat bekerjanya juga menjadi lebih tinggi, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke soal yang bab penganggurannya, sehingga bisa dapat langsung kita jawab. Yang A itu adalah total populasi dewasa. Perlu diingat bahwa populasi dewasa terdiri dari orang yang bekerja, orang yang pengangguran, dan yang bukan angkatan kerja, seperti misalnya orang yang sekolah atau yang mengurus rumah tangga. Nah, jadi total populasi dewasa jadi adalah penjumlahan dari yang bekerja, pengangguran, bukan angkatan kerja. Jadi tinggal dimasukin aja tuh dari angka-angka yang udah kita ketahui, yang sudah diketahui dari soal. Nah, jadi diketahui total populasi dewasa adalah 235.654.000 orang. Nah, sekarang kita masuk ke nomor B, yaitu bertanya tentang angkatan kerjanya. Nah, angkatan kerja itu kan terdiri dari orang-orang yang bekerja dan pengangguran. Jadi tinggal kita jumlahkan aja tuh dari info yang sudah kita ketahui dari soal, dan didapatkan angkatan kerja sebanyak 154.925.000 orang. Sekarang kita lanjut ke soal yang C, yaitu TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan rumus jumlah angkatan kerja dibagi jumlah total populasi dewasa dikali 100%. Jadi didapatkan hasil TPAK sebesar 65,74%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebesar 65,74% dari total populasi dewasa merupakan angkatan kerja. Dan kita akan lanjut menjawab soal yang D, yaitu U-rate atau tingkat pengangguran. Nah, jika kita ingat lagi kan rumus tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100% kan. Makanya tingkat pengangguran pada soal ini didapatkan sebesar 9,5%. Artinya adalah terdapat 9,5% penganggur dalam angkatan kerja, seperti itu.